kemudian mendirikan mengambil Alkitab Katolik, menafsirkan sendiri, kemudian menghasilkan beberapa aliran-aliran seperti yang Protestan sekarang. Protestan di Indonesia, kemudian tadi ada Protestan di Indonesia, ada banyak, ada lebih banyak dari Katolik. Itu Protestan di Indonesia, itu tuh bukan hanya satu, kayak HKBP, kemudian ada berbagai macam, jadi dikumpulkan jadi satu. Jadi kalau dikumpulkan tuh banyak sekali. Tidak seperti Katolik hanya satu Katolik. Jadi kalau di Indonesia di bawah naungan KWI. Maaf Bang Gonzales, minta maaf Bang Gonzalo, Anda telah bernarasi kemana-mana. Kita membahas di sini narasi Katolik yang mengatakan keselamatan itu hanya ada di gereja Katolik. Sabar. Sebelum Anda terlalu bernarasi liar. Sebelum selesai. Enggak, lu diam dulu. Anda telah bernarasi liar, dipersingkat aja. Sebelum selesai. Saya ini dari awal sampai terakhir. Jangan kepanjangan. Disingkat. Silakan. Ya, gini. Ada 9 poin yang saya sampaikan begini dari awal diskusi kita tadi, termasuk Princess itu yang mengatakan bahwa itu Paus mengatakan bahwa keselamatan untuk semua agama. Sejak kapan Paus bilang keselamatan untuk semua agama itu, Princess? Paus cuma menyampaikan keselamatan untuk setiap manusia. Fokus ke sini aja. Katolik mengatakan Protestan sesat. Ayo, kalau enggak saya akan ini. Saya izin host, boleh? Iya, silakan. Ya, ini tolong ya. Kamu dengar ya. Martin Luther, ya sebentar ya. Gantian lah, kamu udah panjang nih. Martin Luther abad 16 itu meninggalkan ajaran-ajaran gereja yang praktik-praktik yang tidak didukung dengan Alkitab, ajaran sesat. Contoh. Ya, jadi Martin Luther itu adalah pelopor reform di dalam meninggalkan contoh ya. Di dalam ya, Protestan mengakui adanya sola scriptura, sola fide dan sola gratia. Contoh misalnya ya, di dalam sola gratia bahwa keselamatan itu karena anugerah. Jelas-jelas tertulis kok di Filipi, di Kolose, di kisah para rasul. Saya nggak usah sebutin namanya, kita semua tahu lah. Tidak ada perbuatan baik manusia. Nah, kalau Katolik mengatakan bahwa keselamatan itu adalah oleh karena iman dan perbuatan, dua-duanya harus tidak. Ini jelas saya katakan itu ajaran sesat. Iman Katolik. Ya, saya tidak mengatakan gereja Anda sesat. Orang Kristen yang mengatakan bahwa keselamatan itu karena iman dan perbuatan. Dia mendirikan itu salah. Hanya oleh karena iman dan anugerah itu sola gratia namanya. Nah, inilah yang dilakukan oleh si Martin Luther, bahwa ajaran-ajaran yang dahulu yang mengatakan perbuatan baik manusia itu adalah ada andil di dalam keselamatan. Itu adalah sesat. Tuh. Mister Nabi. Nggak ada perbuatan baik apa kamu coba bisa mendapatkan kamu? Oleh karena iman kamu, karena anugerah, karena kasih setia, karena kemurahan Allah kamu bisa diselamatkan. Inilah yang dikatakan oleh sola gratia dibuat oleh Martin Luther, ya, bahwa harus kembali kepada sola scriptura, Alkitab saja. Ya, jadi tidak ada perbuatan baik manusia menyelamatkan. Nah, biar mampus kau Katolik kau. Ya. Tidak ada. Ya, ini yang diajarkan oleh Martin Luther, dan kami imani itu. Terserah kamu mengatakan itu apa. Anda mengatakan kita sesat, kami juga mengatakan Anda sesat. Ya, panggil kemari dikasih Pak Romo kemari. Ya, gini, sekarang saya Nabi palsu. 3 menit. Silahkan Bang Gonsa ditanggapi Romo itu Mister Nabi palsu ini. Nah, inilah Nabi palsu ini. Dia pemahaman dia ini hanya untuk bagi kaum dia sendiri, yaitu Kian Kristen Protestan. Dalam gereja Katolik itu sesuatu yang sudah ditafsirkan. Nah, kita kembali ke Alkitab. Coba jelaskan, ambil satu ayat Alkitab bahwa keselamatan itu karena iman dan perbuatan. Ayo, coba. Dengar, saya kasih tahu. Ambil satu kutip Alkitab, coba. Dengar baik. Di dalam gereja Katolik. Ambil satu ayat Alkitab dari Kejadian sampai Yahya bahwa keselamatan yang dianut oleh Katolik adalah itu iman dan perbuatan. Dalam gereja Katolik nggak bisa begitu. Kata DKC itu. Dalam gereja Katolik itu bukan hanya Alkitab saja. Penafsiran dalam gereja Katolik itu udah kita kupas dari awal dulu. Coba, mau nggak kamu? Tradisi ambil gereja, kata, ayo. Makanya kamu takut kamu. Tadi katakan kamu. Kalau lu hanya ambil Alkitab itu Alkitab tidak tradisi bisa. gereja, ya. Apalah inilah segala macam lah. Oke, sekarang kita ambil satu pokok saja. Keselamatan itu karena iman dan perbuatan oleh hanya karena iman saja. Gereja Katolik adalah gereja yang pertama. Ayo, oleh Yesus sendiri melalui kesana kemari kamu nggak jelas kamu coba deh. Ayo mana? Coba tunjukkan. Di mana? Coba host bisa tampilkan host. Nah, gini.
Kan yang tadi pengaruh saya omong terus kau sambung juga, jadi engkau tidak mengerti, yang kau berdebat apa yang saya sampaikan engkau Kamu yang tidak mengerti. Hei, Coba kau mana jangan- ayat kau dalam jangan Alkitab lebih. iman dan Ini perbuatan. Coba. nah gini kan, Kemana-mana nih. nah gini kan, ini sebelum saya Coba. sudah sambar dua Yang pengaruh. lain- Makanya kamu jangan bernarasi liar kamu. Saya tidak Kamu bernarasi ini liar. bernarasi liar Yang kamu. bernarasi liar itu Dia siapa? tampilkan datanya Enggak, dulu, gini, ya. gini, enggak, gini. Nabi Pak sudah ini udah narasi dia liar tuh tampilkan yang mana? Narasi liar yang mana? Bahkan aku tinggal mendengar saja. Host, izin host bicara sebentar. Ya, Iya. sabar. Itu Nabi Pak narasi liar tuh yang saya menjelaskan dalam gereja Katolik itu ada 3 Alkitabiah, Magisterium dan tradisi gereja. Kemudian gereja Katolik mengatakan keselamatan hanya di gereja Katolik. Ya terserah Katolik dong. Iya, Bukan ya, urusan karena saya. kami bukan Urusan Protestan. Katolik. Suka-suka kami lah. Ngapain kau utur kami? Kamu yang sesat. Kamu mengatakan kami sesat. Lah, kan kau tadi udah. bilang keselamatan Ngapain aja, kamu terus kau utur marah kami kan? coba? Karena si Martin Luther itu dia mengikuti tradisi-tradisi palsu supaya kau tahu, Paus, Martin ya Luther tradisi-tradisi dan 3 yang orang tidak sesuai Calvin Alkitab. Zwingli itu Makanya seorang ditinggalkan iman dia Katolik, keluar. mereka Makanya Katolik. ditinggalkan Kenapa keluar dari ajaran-ajaran Katolik? sesat Mereka tradisi-tradisi ingin gereja yang hidup tidak selibat. bersumber kepada Alkitab. Mereka tidak Makanya patuh Martin kepada Luther keluar keputusan dari Paus. tradisi-tradisi itu, tradisi yang dibuat manusia, tradisi yang dibuat oleh Paus yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang melakukan tradisi-tradisi yang sesuai dengan Alkitab. Kalian pikir Makanya di dalam ditinggalkan gereja Katolik ya tidak ada ajaran-ajaran diskusi yang tentang ini sesatnya. ya? Makanya Abang. kamu paham. Di dalam gereja Katolik juga ada Habis berdiskusi kau. tentang hal-hal begini. Tapi Sudah. semua diskusi itu Sudah. diambil satu keputusan menjadi Sudah. keputusan Paus. Kau mengatakan Protestan sesat, kami juga mengatakan Katolik sesat. Nah, mau apa kau? Betul. Tidak Saya setuju. mengerti. Ini engkau tidak Kalian mengerti. tidak Pak host, Pak host. Iya, iya. Host. Ya. Nabi palsu, Bisa- kau tidak mengerti Nabi palsu. Kau hanya Bisa berdebat bacakan, kursi aja kau. bisa Kalau bacakan kau yang Injil tidak Matius 7:21 sampai 23. Berapa? Injil Matius 7:21 sampai 23. Nggak sabar. Kalsio, kamu ini seorang Protestan atau Katolik? Woi, kau diam Gonjalo. Nggak, tanya dulu. Ini Gak perlu. Matius berapa? Gak perlu. Sabar dulu, Sir. Sabar dulu. Bukan, Matius buka aja. berapa? Matius berapa? Matius 7:21 sampai 23. ya, Bangsa ini nih. saja mereka berkata dulu, tunggu dulu dia buka datanya, santai saja. Saya ini jadi itu apa ya? Jadi moderator, saya cuma bagi satu-satu untuk berkata, nanti dibagi 3 menit, nah dibagi 1 begitu. Matius 7. 21 sampai 23. Oke. Mereka yang memanggil, ini terjemahan yang lain ya. Nah, saya cari yang LAI. Oke. Oke, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kedua, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, makasih Pak Ho sudah membaca ayat Matius 7:21 sampai 23. Di poin 21 di situ dijelaskan bahwa tidak hanya iman saja, tapi menjalankannya. Setuju tidak Pak Hos itu dan semua yang ada di sini? Jadi begini, Pak Kasildo, saya tanggap Itu ya. tidak berbicara mengenai keselamatan. Coba kita kupas. Mana coba? Keselamatan di dalam Kristen artinya masuk surga. Ya, betul. Itu kamu juga. perbuatan atau karena iman? Makanya di Matius 7:21 sampai 23 di situ sangat jelas loh. Oke, Efesus pasal 2 ayat 8. Coba dengar. Efesus Ya, pasal 2 ayat 8. Jelas, betul. Efesus 2 itu udah jelas-jelas kok. Coba ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah,
Bukan usaha, bukan perbuatan, bukan kamu nunggang nangging bawa Alkitab ke sana kemari magisterium ini. Iman nggak ada perbuatan, tong kosong ya. Kita harus Kalau melawan ambil Alkitab ajaran-ajaran Katolik sesat juga Katolik kau tafsirkan yang mengatakan sendiri. bahwa Versi perbuatan paling membuat benar. orang masuk itu Nabi karena palsu. iman, Kau karena dengar baik-baik. anugerah ya, karena kasih setia Tuhan Semua itu penafsiran sudah yang kau jelas-jelas sampaikan itu tertulis. akan Mau berbeda tafsirkan apa dengan lagi kau? orang-orang Coba sendiri. Efesus 2 tuh. Karena Nabi palsu menafsirkan Baca begitu, kunci besok ada dulu, Nabi palsu baru yang Katolik. menafsirkan begitu, Sebab tidak punya karena kasih otoritas karunia sehingga kamu setiap hal diselamatkan itu oleh berdasar iman, dengan oleh iman, oleh menafsirkan iman, oleh penafsiran iman. sendiri. Woi Katolik, Maka tahu. Kalau bisa Woi. pakai tangan, host. kamu dengar dulu tuh, diam dulu kamu mulutmu itu, muncul kau itu lihat dulu. Kau Nabi palsu kau tafsir Sebab sendiri karena satu orang kasih karunia kamu diselamatkan oleh itulah iman. menyebabkan Itu gereja ini bukan hasil terpecah-pecah, usahamu. gereja Itu berjadi bukan hasil tidak ada usahamu. otoritas Itu sendiri. hasil Kenapa? perbuatanmu. Karena kau Itu menafsirkan bukan hasil masing-masing. perbaikanmu, itu bukan hasil Jadi kalau kebaikanmu. Nabi itu palsu bukan hasil menafsirkan duitmu. isu besok, Itu bukan terus ada hasil lagi Nabi apa palsu baru ributmu, yang itu menafsirkan bukan hasil baru. ajaran Kemudian gerejamu, ada lagi itu akhirnya bukan hasil gereja magisteriummu, itu bukan Akhirnya hasil ajaran-ajaran gerejamu, itu Kita bukan hasil turunkan. tradisi-tradisi gerejamu, itu bukan Sabar hasil dulu. Mariamu, itu bukan hasil patung, Sabar. itu tidak hasil Teman-teman. sakramen, itu tidak hasil ajaran-ajaran gereja, sakramen, patung, apalagi semua yang ada di Katolik itu semua bla 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 bla, hanya iman. Tetapi pemberian Allah itu, dan itu bukan hasil pekerjaanmu, hasil usahamu, hasil uangmu, hasil tradisimu, hasil magisteriummu, semua nih hasil dogmamu, hasil semua dibuat oleh paus semua segala macam, hasil pekerjaanmu, hasil dogmamu. Nah, apalagi kau? Nah, udah ada tuh. Kurang apa lagi kau? Coba satu-satu, Ya. satu-satu dulu. Kami tidak menyembah patung. Kami menghormati Mister karena dari situ Alkitab dia ada di sini kita pakai. Cukup itu saudara. Nah, saya dari tadi saya nggak bisa, saya di pertengahan saja. Tapi kau jangan menghina seperti yang tadi patung inilah penyembah patung. Itu tidak boleh itu. Sampai sekarang baru kau menghina ini. Alkitab mengatakan bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil dogma, bukan hasil magisterium, bukan hasil patung, bukan hasil yang lain-lain sakramen. Ini benar-benar pemberian Allah oleh karena iman, bukan perbuatan. Udah jelas-jelas usaha, perbuatan, pekerjaan itu adalah perbuatan baik apa segala macam. Gak ada, tong kosong nggak ada itu. Ya, kita mesti melawan ajaran-ajaran sesat seperti itu ya. Kalau ada yang merasa, Gini. ya, rasa sendiri loh. Host, Ya. host. Rasain aja sendiri. Host, Ya. maaf ya host, tolong Biarin matikan dulu kamu. Nabi palsu. Ya, coba. Gini Pak Nabi palsu, gini. Tadi dia katakan bahwa saya menghina gereja Protestan. Saya tidak ada menghina gereja Protestan. Siapa yang bilang saya bilang gereja Protestan itu sesat? Saya tidak ada sampaikan begitu. Yang kedua, dia mengatakan Romo Alergo Petrus menghina itu setiap hari sama. Protestan. Ya, Belum selesai ngomong, saya dia juga sudah mengatakan ngomong. tadi kan, oknum Romo, Gini kan? oknum Romo Kasih saya Petrus selesai Alergo. ngomong dulu, Pak Nabi Ya, palsu. saya tantang Anda debat. Kasih Ya, saya saya tantang Anda ngomong debat. selesai dulu. Ya, oknum, Kasih- bukan Anda. Ya, saya mengasihi Anda. Kita mau Ya, ngomong. Romo Alergo juga saya kasih lah, tapi Host. hasut-hasutannya itu mengerikan. Host, tolong matikan Nabi palsu, mute dulu. Yang kedua, dia mengatakan, nah ini dia menghina Katolik secara umum ya. Dia bilang Katolik, satu orang itu jangan Ya, membawa satu-satu, kami ini penyembah satu-satu. patung. Satu-satu. dia mengatakan saran bahwa saja. Katolik menyembah patung. Nabi Dari ya. mana pengetahuan Katolik menyembah patung? Sejak Jangan kapan Katolik menyembah patung? menyembah patung. Coba. Di situ Sabar kami dulu. akan Dari mana? buka semua. Nah, Sebentar. Nabi palsu. Sejak kapan Sampai- Katolik menyembah patung? itu iman kita yang di dalam Gereja Kristen Katolik tidak pernah menyampaikan kepada umat untuk menyembah patung. Patung dan lain-lain sebagainya itu bentuk karya seni. berkata tadi. Oke. Jadi Tidak ada gereja Katolik menyembah patung. Itu sama dengan kemarin diskusi yang diskusi yang sama sampaikan Santo apa namanya nama TikToknya Santo Judas. kita sapa dulu Pak Anggur Merah. Pak Anggur Merah, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ada apa ini? Keberatannya di mana? Ya, lanjut Pak Gonzalo. Ya. Atau Pak Pidong. Ini yang disampaikan kemarin kebetulan saya ada lihat chatting di bawah, kebetulan dia juga nonton. Ini Santo Judas yang mengatakan bahwa pernikahan sesama jenis dilegalkan di dalam Katolik. Dari mana Paus menyampaikan pernikahan sesama jenis dilegalkan Katolik?
Kamu hanya baca dia punya judul-judul apa yang disampaikan di judul-judul berita, kemudian kamu menafsir sendiri bahwa Sudah itu jangan menjelek-jelekan Protestan kau. Enggak ada pendeta-pendeta itu. Makanya saya sampaikan begini. Saya tidak menjelek-jelekan. Hanya menyampaikan bahwa enggak ada atau enggak ada apalagi mengatakan begitu mah. Jangan narasi-narasi lah. Enggak sih, sebentar saya Tetapi kalau kalian Katolik mengajarkan Protestan sesat itu banyak. Nah, kita berikan hak jawab. Kamu nangis-nangis, kamu kain-kain, kamu. Kan begitu. Kapan yang menangis? Kalau Recep ini nggak ada nangis. Nggak ada nangis. Protestan sesat. Ketika kami membela hak iman kami sama Martin Luther, kalian kejang-kejang. Ya, seperti yang aja ada kalian ini. Martin Luther dan tiga orang Calvin Zwingli itu kanon, ortodok yang kanon kok yang sopo kamu mereka yang keluar dari gereja Katolik, kemudian mengambil Alkitab Katolik dan menafsirkan sendiri, menambahkan Alkitab Katolik. Itu si Martin Luther dan kawan-kawan. Mengambil nggak ada itu. Martin Luther adalah keluar dari ajaran-ajaran sesat kultur gereja, doktrin gereja, ya. Besok ada nabi palsu, adalah reform pahlawan bagi Protestan, ya, meninggalkan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran doktrin gereja yang tidak sesuai dengan Alkitab. Martin Luther adalah pahlawan bagi Protestan karismatik Pentakosta. Dia meninggalkan ajaran sesat kultus gereja, dia mengajarkan dogma-dogma yang dibuat manusia. Nah, coba kamu bahas dulu surat penghapus dosa itu. Surat penghapus dosa. Masa ada surat penghapus dosa? Kamu tahu tidak surat penghapusan dosa itu? Mana? Surat penghapus dosa. Bahas dulu itu. Bahas dulu surat penghapus dosa. Bagaimana ada surat penghapus dosa? Kan itu ajaran sesat itu. Popio tau kamu ini tau kamu. Surat penghapus dosa. Udah. Kamu habis kau ketemu sama saya kau panggil kemana itu yang pemahaman baru. Tidak ada surat penghapusan dosa. Ya, nggak ada itu. Ya, kita saya ya sholat scriptura, sholat fide, ya itu yang kita percaya. Kita tidak percaya omong kosong kamu. Anda katakan tadi bahwa gereja Katolik dari bahwa Katolik Roma dari mana Katolik Roma? Yang ada tuh gereja Katolik, nggak ada gereja Katolik Roma. Pak Gonzalo, pengikut Luther dan kawan-kawan. Sekedar informasi, Luther dan kawan-kawan Zwingli itu 3 iman Katolik yang keluar dari gereja Katolik, kemudian menafsirkan Alkitab dan menambahkan Alkitab. Maka menjadilah nabi palsu, maka menjadilah biar kau yang mengajarkan kesesatan kalian ini. Ya, dogma-dogma gereja kamu bawa kemari. Mas pakai waktu aja, pakai timer supaya nggak seperti apa kadrun ini. Oke. Jadi ngomongnya satu-satu Pak Gonzalo sekarang Pak Pido. Sebenarnya tuh kita tuh mau ngomong satu-satu, tapi nabi palsu tuh ngotot. Akhirnya kita juga ngotot. Makanya kau jangan ikut Luther, Pak, kita juga jangan ngotot. Sabar. Saya turunin kamu kalau enggak dengar ya. Saya turunin kamu. Kalau masih mau diskusi diam. Oke Pak Anggur Merah, selamat datang, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Masih pagi-pagi perang nih ya. Sudah berapa banyak yang dibantai. Dia nggak kedengeran, Bro Anggur Merah. Halo Jen. Ya, Pak Pidong silahkan ada yang mau disampaikan. Nanti ke Pak Host Tanam untuk menanggapi. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Portin. Begini ya, teman-teman, kita di sini memberikan edukasi ya. Jadi kalau ketika kita memberikan narasi, dengar dulu host kalau bisa diberikan timer aja. Jadi tidak saling menyela. Nah, gitu. Jadi kita mengerti standingnya gimana nih, gitu loh. Terima kasih. Ya. Baik. Sekarang mungkin Pak Anggur Merah mau tanya atau mau apa ke Pak Host, karena beliau adalah orang Katolik. Nanti dia akan menjawab dalam 5 menit. Mungkin ada yang mau ditanya atau mau disampaikan. Nanti ditanggapi oleh Pak Tanam yang mewakili Katolik. Ya, apa tadi ya yang dibilang Gonzalo? Aku lupa tadi yang ngomong sama dia. Masuk komen. Sini kan suara sedikit bang. Tidak ada suara. Oh, Oke. nggak jelas suaraku. Ya sudah boleh. Tidak jelas. Bentar aku ganti headset lah dulu ya. Coba dikasih ke Prince Jane dulu. Ya. Atau Pak Nabi Palsu mau tanya, nanti dijawab oleh Pak Gonzalo sama Pak Host. Ya. Kalau Makasih, satu Pak ngomong,
Satu Ya, ngomong dia saya hanya bertanya nih sama mereka ini. Kok kalian percaya Maria tidak berdosa? Coba dijelaskan. Oke, Tapi saya nggak butuh narasi, saya butuh Oke, ayat mau Alkitab ambil ya. Alkitab, mau ambil dari Alkitab atau mau menarasikan saja, Bu? iya silahkan. Ya, kalau kita mengambil dari Alkitab, mengambil dari Yesaya 7 ayat 14. Kalau kita mengambil dari Perjanjian Baru, kita mengambil dari Matius ya. Matius 1 ayat 18 sampai 23 ya. Oke, nanti kita cross check data ya. Apakah itu masuk? Kalau mau pakai data, saya boleh mengambilkan datanya semua, Saudara Nabi. Halo. Kalau karena dia seorang perempuan yang suci, di situ terpilih oleh Allahnya untuk memasuk dirinya itu roh Allah, yaitu Bahasanya Pak. begitu saudara, supaya saya pakai data ya saudara, Mister Nabi, supaya saudara gua mengerti, nanti saya tidak mau itu Oke. apa asumsi ya. Sudah Bang, saya sudah bagikan datanya, kalau abang mau bacakan silakan. Ya, jadi aku bantayan tadi ya, 14 ya. Ya, silakan, kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Ya, pertama Santo Vincent, Saint Santo Vincent Church, Saint lagi, aku pakai Santo juga. Yang dibilang sama Gonzalo itu nggak jujur ya. Kalau Kate and Kelly itu dinikahkan oleh pastor Katolik di Santo Vincent ya, itu gereja Katolik yang memang adalah gereja di bawah otoritas gereja Katolik Roma ya. Dan dari Britania juga WordPress ya, itu memang jelas ngomong kalau para imam itu udah LGBT di Jerman. Kemudian juga gereja GKR ya, GKR di Jerman itu juga secara terang-terangan meminta dukungan Pope yang ada di Roma untuk melegalkan aktivitas pemberkatan. Ya, ini bukan hanya pemberkatan biasa tapi juga pernikahan karena menyangkut tentang aktivitas gerejawi para kaum LGBT di Jerman. Nah, itu bisa dicari tuh ya. Kemudian ya, yang tadi itu saking menggebu-gebunya sudah menyebarkan hoax ya. Calvin itu bukan imam dalam GKR ya. Dia bukan imam ya. Dia orang hukum yang belajar teologi. Itu yang perlu diketahui. Nah, kemudian mengenai Immaculata Conception, itu adalah doktrin yang dibuat-buat ya. Itu doktrin yang dibuat-buat dan nggak ada dasar ininya, nggak ada dasar ayatnya sama sekali. So I'm so sorry ya. Kalau ada hal yang demikian, maka itu akan bertabrakan dengan yang ada di Roma ya, bahwa manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah ya, dan salah satu yang tidak berdosa yang dikecualikan adalah Kristus. Makanya dia disebut satu-satunya perantara. Kenapa disebut satu-satunya perantara? Kenapa ada kata perantaranya? Ya, karena dia yang tidak tersentuh oleh dosa, sehingga dia menjadi peacemaker between sinner and God. Dan itu fakta sejarah dan fakta Alkitab ya. Bahkan dogma Immaculata Conception ini ditolak oleh Origenes. Apa yang ditolak oleh Origenes? Origenes itu dia menolak dan mengatakan bahwa ketika Kristus ketika Kristus ditangkap, keguncangan itu terjadi bukan hanya pada para rasul tetapi juga ibu dari Sang Kristus. Artinya itu tidak terlepas dia dari apa? Dari goncangan yang diakibatkan karena dosa manusia yang pada besoknya itu akan ditebus oleh Sang Kristus. Jadi yang paling penting ya, yang perlu diketahui oleh orang-orang Katolik, awal-awal kekristenan muncul, dogma-dogma yang dibuat
oleh gereja Katolik itu tidak dianut atau tidak dipercayai oleh bapak-bapak gereja dan bapak-bapak apostolik, dan itu clear. Kita mau cari semua data-datanya bisa, ya. Early Father Church Books itu volume 1 sampai 2 itu ngomong hal yang demikian, dan itu clear. Apa yang dipercaya oleh orang Katolik sekarang tentang dogma-dogma mereka adalah kekeliruan yang sangat-sangat besar dan tidak dibuat oleh dan bukan disampaikan para rasul, tapi dibuat oleh gereja Katolik itu sendiri. Kosmos yang 235. Itu yang bisa aku sampaikan ya, Bang Fortin ya. Oke, baik. Saya coba tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Tanam ya, terkait dengan bukti Maria itu tidak berdosa. Pertanyaan dari Pak Nabi palsu ya. Ini bantahannya, nanti kalau mau dibantah silahkan. Tapi nanti kita pergi dulu ke Pak Nabi palsu untuk juga menyampaikan sanggahannya. Jadi tadi dikutip Pak host tadi mengatakan bahwa untuk membuktikan Maria itu tidak berdosa, mengutip dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Apakah saya salah atau saya salah dengar? Boleh dikonfirmasi dulu. Betul Pak, sama Matius di Perjanjian Baru, Matius ayat 1. Iya. Itu Matius 1 bab 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di situ kita lihat, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, di sini kita mendapati data bahwa itu tidak membuktikan bahwa perempuan itu yang akan mengandung itu tidak diinformasikan di sini bahwa dia tidak berdosa. Yang diinformasikan di sini hanya sekedar mengatakan bahwa dia seorang perempuan muda. Nah, perempuan muda ini biasanya ditafsir sebagai seorang perempuan perawan. Nah, seorang perawan tidak membuktikan bahwa dia tidak berdosa. Itu bukan proof bahwa dia tidak berdosa. Jadi perawan yang dimaksud di sini adalah dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki, hanya itu. Tapi tidak membuktikan bahwa dia itu bebas dari dosa, dia tidak pernah berdosa. Kemudian kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 22 sampai 26, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang sudah berdosa, termasuk Maria, kecuali mau dibilang Maria bukan manusia. Pak, jangan bacakan di Roma, kamu bacakan dekat Matius dulu ya, karena dia itu murid Yesus langsung ya. Ya Pak, itu kamu bacakan di Matius, murid Yesus langsung. Saya lagi ngomong Pak. Dengar dulu, sabar dulu. Nanti baru dibantah silahkan. Jadi Yesaya pasal 14 ayat 7 ayat 14, tidak ada bukti bahwa perempuan itu bukan orang berdosa. Tidak ada bukti itu. Itu hanya berbicara sekedar perempuan itu belum pernah disentuh oleh laki-laki. Informasinya hanya itu. Dan kalau mengatakan bahwa perempuan itu perawan dan dia tidak berdosa, itu namanya generalizing fallacy. Karena mengatakan bahwa dia perawan karena itu dia tidak berdosa, itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena ada orang-orang yang masih perawan tapi kelakuannya buruk. Nah, itu tidak membuktikan bahwa Maria itu perawan maka dia tidak berdosa. Itu argumen yang keliru. Lalu kita hubungkan, itu penggenapannya. Sebenarnya di Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23 itu adalah penggenapan, bicara mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi itu hanya sekedar penggenapan, tidak diinformasikan bahwa dia bukan orang berdosa. Lalu kita lihat di Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26 memberi informasi bahwa semua orang itu telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu adalah tanggapan saya. Kalau Pak Nabi palsu mau sampaikan sesuatu silahkan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak host. Silahkan.
Pak Nabi palsu, silakan. Makasih Atau, host Pak, ya, jelas-jelas kok teman-teman. Ya makasih host. Coba baca nanti Roma 5 ya, 12 sampai 21. Udah jelas-jelas kok. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam nih. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Semua orang tidak terkecuali. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nanti teman-teman bisa baca juga ya di dalam Roma 5 ini jelas ya. Jadi oleh satu orang telah menjalar dosa, yaitu oleh Adam. Dan Adam yang kedua, Yesus Kristus Tuhan, oleh satu orang ini juga dosa itu telah dipatahkan. Nah, kalau misalnya ada orang bantai ini ya, mohon maaf ini saudara-saudaraku yang di seberang ini, ya udah sobek aja ini Alkitab ini. Kitab Roma 5 sobek terus kamu ganti sendiri. Semua orang berdosa gitu, tidak berdosa udah. Nah, ini kan berlawanan. Nah, saya setuju tadi di dalam Matius tadi sama Lukas tadi, betul ya. Yesus Kristus yang ada di kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Artinya ya kandungannya dikuduskan, disucikan ketika firman Allah itu inkarnasi jadi daging. Ya, jadi sebelum Roh Kudus itu hadir ya, wanita yang mulia itu, ya Maria juga berdosa. Bahkan dikatakan Maria itu membutuhkan juru selamat. Konsekuensinya cuma satu, saya tanya saudaraku yang di seberang. Kalau Maria tidak berdosa, ayahnya berdosa atau ibunya berdosa? Kalau ayahnya Maria dan ibunya Maria berdosa, anaknya pasti berdosa. Oke Pak, saya jawab Maka ya. konsekuensinya akan seperti itu. Ya kan? Pakai Jadi ayat kalau seperti atau itu ya, kalau Maria nggak berdosa, sebentar saya tambah dikit lagi teman-teman. Ya berarti Saya ibunya, maksud ayah kandungnya sama mami mereka kandungnya itu tidak mau berdosa. pakai ayat. Kalau tidak berdosa lagi, ibunya sama bapaknya sampai ke atas tidak berdosa, dan itu bisa dirunut sampai Adam. Nah ini kan bertolak belakang. Nanti semua sungsang ayat Alkitab. Maksud saya adalah bukan mengatakan saya Anda itu, ya silakan iman Anda seperti itu. Saya tidak ambil bagian dan tidak ada sangkut paut dengan iman Anda mengimani. Ya saya menghormati Anda, iman Anda Katolik seperti itu, tapi firman Tuhan berkata seperti ini gitu loh. Tetapi sorry nih host, ini saya izin terakhir nih. Karena firman Tuhan berkata seperti itu Pak. Sebentar. Di mana siapa yang berkata seperti itu, silahkan. Izin host ya, ini terakhir. Dasarmu tuh Yang nggak saya mau kuat, sampaikan bagian host. yang saya masuk di room ini adalah sebentar, Bukti dari Mas. perkataan Yesus langsung ya. Silahkan. Ya, Kalau dulu, sebentar, Pak host, dia mau ada apa ya, sabar dulu. silahkan aku. Ngomongnya satu-satu. Ya, sebentar, ngomongnya Pak. satu-satu. Ya ini terakhir, makasih ya host ya, makasih saya sudah dijelaskan. Intinya saya masuk di ruangan ini pagi ini, tujuan saya baik. Satu, oknum-oknum Katolik yang menyesatkan sesat Protestan saya akan bantah. Saya penganut Protestan yang fanatik dalam arti kebaikan. Sepanjang Anda tidak mengatakan itu, saya tidak. Khusus Romo Patris Alergo, oknum. Ya itu yang saya bantah, membela iman saya oleh dari Reform yang Martin Luther. Itu saja, yang lain saya hormati. Itu saja teman-teman semua. Sepanjang Anda mengatakan Protestan sesat, saya 1 juta triliun pangkat eksponen berapa, saya punya cara ya untuk mengcounter saudara kita di Katolik ya. Saya sebutin aja ya, Patris Alergo, saya tunggu Anda diskusi dengan saya. Ya jangan Anda keluar-keluar Anda di YouTube Anda sendiri ya, oknum loh ya, oknum. Ya itu saja Bapak Ibu semua ya, salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal Maha Kudus buat kita semua. Izin host, Tuhan berkati semua kita semua. Ya, saya izin. Tanggapi dulu apa kan, Bang host bagi dia waktu untuk Bang Gongsa. Silahkan Saudara Gongsa untuk tanggapi. Iya, Halo, iya, silahkan. ini tanggapi yang bagian mana? Ya, tadi didengar. Ayat yang tadi katanya Maria berdosa. Terus kenapa mereka percaya bahwa ada Yesus Kristus di dalam hati mereka? Aku pun ketawa, cuma itu saja ya. Silahkan Bang Gongsa. Memang saudara-saudara itu bagaimana ya? Saya berpikir di dalam logika saya kita ini. Fortin, kamu mau live malam nggak? Iya, nanti mau. Saya juga buka Nanti kalau live malam gabung aja ya, Taman ya. Tanam ya. Aku nggak terlalu leluasa soalnya lagi di tempat kerja ini ya. Aku leave dulu ya. Bye. Thank you ya Fortin ya. God bless you.
Oke, siap. Aku follow fallback ya, aku udah fallback kau. Oke, siap. Oke, silahkan teman-teman. Ya, Pak Gonza mau terus ya. tadi itu Pak itu bawa silakan. Saya cuma ketawa saja. Kenapa itu nabi palsu itu bertanya seperti itu? Kenapa dia percaya kepada Tuhan Yesus? Itulah satu pertanyaan yang tidak masuk logika atau tidak masuk akal ya. Seolah-olah dia tidak percaya Tuhan Yesus. Itu yang tadi saya ketahui itu, minta maaf ya host. Itu pertanyaan yang sungguh sangat menyulitkan dalam logika loh. Oke, silakan. Oke, bagaimana memahami tadi teks itu? Memahami teks yang apa itu? Yesaya 7 ayat 14, bagaimana memasukkan itu bahwa atau mengkategorikan itu bahwa Maria tidak berdosa dalam ayat ini? Halo. Waduh. Kok turun? Halo Pak Gonzalo. Bentar ya, masih ada. Oh ya. Siap. Yesi Maria. Kenapa semua pada turun? Iya. Selamat pagi Mbak Yesi Maria. Halo, selamat pagi Kak Fortin. Wah, ini dari mana ini? Saya dari Nusa Tenggara Timur. Di mana itu? Saya juga dari sana. Saya di Keva Manano. Mau di Keva. Kakak dari- di mana? Saya dari Kupang, tapi orang tua dari papa saya itu ya orang sana, orang Kupang saya. Oh iya. Kak Hos, kita kalau Iya, misalnya bicara dengan orang yang tidak terlalu punya otoritas ya, menjelaskan memang sedikit putar-putar ya, jadinya kayak buang-buang energi. Tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa, Oke. kita hargai aja. Ya, kita hargai. Pak Hos tanam ya. Sebelum kita ke Pak Hos, ada yang mau disampaikan Mbak Yesi? Saya hanya mau bilang begini. Saya mau sampaikan. Oke, silakan Sabar Pak. dulu Pak Tanam. Mbak Jesi, silakan. Mbak Yesi silakan. Nanti baru Pak Hos. Saya hanya mau sampaikan seperti ini. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa Protestan itu heresi ya, dan Protestan itu dibalik menjadi prosetan, kemudian kalian dibalikin lagi dengan data dan sebagainya, jangan kalian kejang-kejang teman-teman ya. Karena kita juga bicara pakai data gitu kan. Kemarin saya sempat masuk di salah satu room yang di situ juga ada Romo Patris ya. Dan beliau mengatakan bahwa kami tidak mau menjawab menggunakan Alkitab dan sebagainya, tetapi kami mau menjawab dengan filsafat dan asumsi. Kalau mau menjawab dengan asumsi dan logika, mari kita bicara tentang logika dan asumsi ya. Tapi jangan sampai kejang-kejang nih yang di bawah nih. Kalau kalian kejang-kejang, waduh, susah juga kita ya. Terus kalau misalnya kalian naik, tidak ada otoritas yang bisa menjelaskan KHK dan KGK dan magisterium dan sebagainya gitu ya, yang dimana kalian hanya mendengar homili 8 menit saja, tetapi kalian bisa langsung kayak memutuskan sebuah asumsi yang dimana kalian itu paling benar ya. Berikan juga kesempatan untuk orang lain juga berbicara tentang data yang benar. Itu baru namanya debaters teman-teman, atau apologet. Tapi kalau kalian hanya cuap-cuap di atas bikin malu, itu aduh kasihan sekali ya. Saya pun yang sebagai seorang anak Timor ya, jatuhnya jadi kayak memalukan sekali fiti-fitinya ya. Dan itu saja sih Kak Host yang baru saya sampaikan. Oh iya, baik, terima kasih Pak Host Tanam, silahkan. Iya, saya banyak tadi mendengarkan tentang Nabi ya.
itu nabi palsu itu ya. Aku heran ya. Aku heran ya, bukan heran karena apa? Kenapa sih dia percaya sama Tuhan Yesus? Baru dia bertanya seperti itu. Nggak masuk akal dan logika kan? Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya dia bertanya apakah dia berdosa? Maksudnya siapa yang berdosa? Yang tadi itu, iya. Apakah dia itu orang tua dia berdosa dan itu kan nggak masuk logika kan, itu sudah tertulis dalam Alkitab kan, saya sudah bagikan semua. Iya Apa betul, kurang tapi lagi? Apa jadi kurang kita lagi? adalah Pertanyaan itu saya konsekuensi. kalau tadi dia tidak jawab Pak, saya mau bertanya dalam satu Alkitab. Hmm. Dalam satu isi Alkitab, kalau dia tidak jawab berarti dia bukan Kristen. Oke, Itu boleh. ya. Tanam ini Katolik atau Protestan ya? Saya Katolik, Ibu. Saya Katolik. Saya host tanam pisang ini saya Katolik. Tapi saya Oke. bertoleransi. Kalau tidak ada yang bertoleransi ya silahkan. Saya karena saudara sepupu saya semua itu Protestan. Ada yang Satu hal pendeta. yang harus diketahui Jaga. Pak Hos Tanam, bahwa Protestan itu sangat berbeda, tidak sama. Oh. Ya, itu tidak sama. Jadi kalau misalnya dalam administrasi negara saja, coba Bapak lihat KTP Bapak, tidak ada penulisan Kristen Katolik, tidak ada kata Kristen ya di situ, tapi Katolik saja, gitu ya. Administrasi saja itu menulis seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Protestan itu sama dengan Katolik, tidak sama. Mari kita bicara Protestan. tentang Aku mau bertanya Trinitas. sama Awas. Tunggu dulu Kak Bentar, Maria. bentar host Tanam Sabar ya. dulu. Dengar dulu. Tidak Sabar dulu sama. sebentar, saya jelaskan dulu sebentar ya. Dengar Oh, dulu. dia dengar. benar. Trinitas atau keselamatan itu saja sudah berbeda. Tadi kalian bagus. mengatakan keselamatan itu Bagus, iman jadi- dengan perbuatan ya. Nah, Tetapi saya- kalau kami sangat Silakan. mempercayai Jadi, tentang sola fide. Keselamatan itu Saya hanya karena tidak- iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tidak ada usaha manusia di dalamnya ya yang bisa membuat kita itu selamat. Bahkan pintu suci katrom juga itu tidak bisa. Ya nanti 2025 ada jubileum dan sebagainya yang membawa keselamatan dan sebagainya ketika memegang pintu suci dan sebagainya. Nggak ada itu di kami ya, seperti itu. Oke, silakan Pak Hos. Ya, Halo. karena dia Yesi Maria, dia bilang Protestan sama Katolik itu beda pendapat dan beda penyembah ya. Ini tanggapan saya. Katanya beda. Bukan satu penyembah itu Tuhan Yesus. Tetapi kenapa sih mereka itu bertanya seperti yang tadi? Kenapa sih mereka itu menyembah Tuhan Yesus? Apakah tidak mau menyembah Martin Luther? Pak Hos Tanam, Ibu bukan data, saya bukan data. kami Kita tidak bukan data semua. menyembah Martin Luther. Supaya Ibu tahu. Kami tidak membuat Kalau Ibu patung ngomong Martin begitu, Luther. Saya mau berdiskusi sama Ibu. Aku dari tadi aku diam, tanya host. Tapi Ibu minta pembedaan pendapat untuk penyembahan, ya silahkan. Aku silahkan mau bukakan semuanya. Ibu bawa data, saya akan bawa data. Oke, ini kita sudah melebar. Keluarkan data. Kalau Iya, Anda mau saya mengatakan akan bahwa- bawa data. Oke, silakan Pak. Halo. Keluar dulu satu-satu. Ya, silakan Pak Gonzalo. Silakan. Halo. Saya tadi Iya, tidak silakan. sempat dengar, baru selesai kerja tugas ini. Tadi saya ada diskusi dari awal, kemudian itu apa namanya? Siapa anggur merah, kemudian nabi palsu ini, kemudian Yesi Maria masuk lagi ini. Tapi pas anggur merah tadi saya ada catat ada beberapa poin tadi. Kemudian Yesi sebenarnya satu bukan Melki. Saya tidak ada sangkut paut di Melki. Itu ada komen di bawah, Yesi bilang saya Melki. Saya tidak kenal Melki dan saya Tapi bukan kan sama suaranya. Saya bukan Melki, saya orang NTT tapi yang tinggal di Jakarta sudah lahir. Jadi pertama itu tuh yang sampaikan oleh anggur merah itu Romo di Jerman itu ada yang LGBT.
Ya ada beberapa iman yang keluar yang melakukan perbuatan-perbuatan begitu, tapi tidak merepresentasikan dari iman Katolik ya. Jadi kalau mereka buat begitu ya itu pribadi dia, bukan orang Katolik secara umum atau secara keseluruhan. Tanya dulu Pak Gonzalo ini dia Anda pastoral di mana ya? Paroki mana? Paroki Enggak, saya bukan pastor. Saya Paroki yang Katolik. Paroki mana? Kalau di Jakarta? Matraman, Jakarta Pusat. Oke. Berarti mempercayai. Saya selesaikan dulu. Oke. Kemudian tadi kan pertama LGBT kan, LGBT yang di Jerman itu tidak merepresentasikan sebagai orang Katolik ya. Itu hanya oknum. Yang kedua, pemberkatan menikah di Jerman oleh iman Katolik. Tidak ada pemberkatan pernikahan di dalam iman Katolik. Yang ada Maksudnya tidak ada pemberkatan dalam iman Katolik, maksudnya apa? tidak ada pemberkatan pernikahan LGBT di dalam iman Katolik. Jadi kalau seandainya ada orang LGBT datang ke gereja Katolik, Pak Gonzalo, kalau ngomong bawa data, tadi teman saya anggur merah membawa datanya. Bentar ya. apa anggur merah dulu bisa nggak? Sebentar baru kamu bantah. Kan si Pak Stanam katakan bahwa harus bawa data, bawa data Pak. Gini. Ibu, kalau saya bawa data, saya bawa data bahwa saya kalau bawa data itu saya malu sama tetangga saya yang di kampung. Saya sudah bilang. Anda nggak usah malu lah Kalau Pak Stanam. ibu minta Coba datanya. baca Pak, Paus deklarasi pemberkatan sesama jenis disalahpahami. Maksudnya apa? Halo. Ya, coba Nih, Pak, Bapak jelaskan dulu yang itu. Makanya saya Jelaskan. selesaikan dulu, baru kalian tanggapi. Kalau kesannya kita Pak, kalau ngomong jangan hanya Ya, pakai sebentar ya. asumsi seperti Gini. romomu. Ibu Gini ya sih Pakai ya, asumsi. kamu dengar dulu, biar kita selesaikan dulu. Kalau kamu tanggapi terus, Kita bawa data Pak yang jelas Pak biar nggak di Gini, KBA ujaran kebencian. Gini, Nah, dari mana kamu mau? Yang mana? Yang mana semua nanti kita juga pakai data, senang saja Ibu. Saya orangnya juga orang entusias, orangnya orang awam yang paling toleransi. Tapi kalau Ibu ya minta perbedaan pendapatan ya kita bukan. ya sih bagaimana kalau kita mau jelaskan terus ya sini bersambar terus Ya gimana? mana datanya, jangan asal nyonyor, maksudnya jangan gimana ya, jangan asal ngomong. Kan engkau buka sendiri data atau ada HP di situ kan? Ada pendeta Gilbert, buka YouTube. Gilbert menanggapi apa perkataan Paus mengenai pernikahan sesama jenis. Buka sekarang. Pendeta Gilbert Jadi, itu. esensinya apa? Tidak ada esensinya pernikahan tidak seperti yang kau LGBT. jelaskan. Nah, gini. Tidak ada pernikahan LGBT itu di dalam gereja Katolik. Ini ada berapa poin ya? Ini baru 2 poin yang saya sampaikan ya untuk untuk menyanggah. Ini apa ini? Ini apa ini? Nah, Ini itu maksudnya dia kan? apa ini? Nah, kalian kan langsung berpikir baca judulnya langsung kan? Langsung baca judul langsung bilang Ini apa ini? begitu. Nah, gini penjelasannya. Dalam gereja Katolik, kalau seandainya ada orang LGBT tidak datang ke gereja kemudian minta berkat ini bukan sakramen pernikahan ya. Sakramen pernikahan beda dengan pemberkatan biasa. Jadi kalau ketika dia datang Apa ke gereja bedanya? kemudian berkat, minta Apa berkat, bedanya? Romo saya ini Bedanya orang di mana? berdosa, Romo saya ini orang berdosa, saya minta berkat, saya mohon pengampunan dosa, ya itu boleh. Tapi kalau dia datang ke gereja, Romo saya mau menikah, saya mau minta sakramen pemberkatan, itu tidak boleh. Dan gereja Katolik tidak pernah. Pak, biasa sa. Ini biasa saja. Jangan sampai memberhalakan itu air berkat Yang memberhalakan siapa? Air berkatan itu konsumsi untuk Katolik sendiri. Pemberkatan itu berbeda pemberkatan dengan Protestan. Jadi kalau seandainya pemberkatan itu dalam gereja Katolik, pemberkatan bukan berarti percik dengan ada berkat kemudian percik ke LGBT supaya kamu pengampunan dosa, bukan begitu pemberkatan. Makanya kalau kita terus tahu imatkan yang surat Katolik, indulgensi jangan juga tahu. tidak begitu Itu yang pertama ya, itu yang kedua ya untuk menanggapi fitnya dari itu sapa anggur merah. Yang kemudian itu konsepsi Immaculato, doktrin tentang Maria. Begini, orang Katolik itu tuh pemahamannya tuh ada 3, saya sudah katakan dari awal. Alkitab ya, magisterium. berarti kau tidak mengakui iman Katolik Ya, itu ini Pak. kan saya belum Pak selesai Gonzalo. ngomong, kok sudah tanggap. Ya, Enggak, tadi saya sudah mendengar Anda mengomentari Bos, tentang boleh ini bertanya di lagi, bawah Bos? ya. Ya boleh bilang ya Alkitab udah. itu
Poin ketiga, Gini, guys, yang pertama itu adalah tradisi gereja. Jangan Anda puterbalikan kau punya ajaran. Sejak kapan saya putar balikan ajaran gereja Katolik dari mana? Tradisi gereja magisterium baru skriptura, tidak ada sola ya, skriptura, Alkitab. Makanya jelas saja Enggak, ini kalau lahir dari kamu Katolik paham seperti tidak ini. gereja Katolik? Asumsinya yang Jangan tinggi ya. pemahaman Protestan di dalam diri Anda menggeneralis sebagai pemahaman Katolik. Katolik dan Protestan itu berbeda. Ingat ya sih, tidak sama. Jadi kalau Anda mengatakan berdasarkan iman Protestan, ya itu hak Anda. Dan ketika saya menyatakan sebagai iman Katolik, ya itu hak saya. Berarti tradisi Apa yang gereja saya sampaikan? mengajarkan, tradisi Apa gereja yang mengajarkan saya sampaikan dalam sekarang ini itu persepsi tentang pengetahuan tentang Katolik. Jadi saya sampaikan dengar. ada Tradisi tiga. gereja mengajarkan pausmu Alkitab, mencium Quran ya. magisterium, dan tradisi gereja. Kemudian mengenai Immaculate Conception. Nah, Immaculate Conception ini dogma-dogma yang bukan dogma yang ditetapkan oleh Paus untuk mengangkat seorang Ibu Maria, Bunda Maria sebagai orang yang dikandung tanpa noda dosa. Sebelum pengangkatan ini tuh terjadi perdebatan-perdebatan, dan perdebatan itu tidak dilakukan secara live kayak sekarang ini. Perdebatan itu tuh hanya di dalam ruang lingkup gereja Katolik. Jadi Bapak Paus dan para kardinal, kemudian para magisterium hukum gereja berkumpul membahas tentang ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan misalnya penampakan Bunda Maria di Meksiko, kemudian di Brasil, Argentina, Spanyol, dan lain sebagainya. Kemudian gereja Katolik menganggap bahwa sosok Bunda Maria ini ada sesuatu sosok yang penting dalam iman Katolik. Kemudian diangkatlah Bunda Maria Kita sebagai di ibu yang NTT sana penampakannya di Nenu. Itu patungnya sendiri. Air matanya Kemudian, keluar. itu pemahaman gereja Katolik. Kemudian berdasarkan Sudah dicampurkan dengan sinkretisme kepercayaan kalian yang sesat itu. ini Aman, pusatnya yang mana? Desi. Tunggu dulu, Jesi. Nanti baru kita dua. Kalau kita mau adu data nanti kita dua. Ya, coba Pak Gonzalo, jangan melebar kemana-mana dulu. Coba. Tidak. Kenapa saya melebar? Karena saat ini ada catatan apa yang sampaikan tadi sebelum diskusi, karena ada berapa bagian macam itu. Terus ada catat di sini, kemudian saya ulang lagi dari awal. Nah, ini akan menimbulkan perdebatan begini. Jadi apa yang saya sampaikan begini pengaruh dari awal tadi, ada beberapa catatan yang belum selesaikan. Jadi saya harus meluruskan apa yang salah begitu menurut pandangan gereja Katolik. Sama Yes. Yes ini kalau kamu meyakini iman Protestan, ya kamu menyampaikan berdasarkan Protestan, tidak berdasarkan iman Katolik. Kecuali kamu Katolik, berarti kamu mengotor Saya itu dari Katolik, Pak. Saya dari kecil itu darah saya Katolik, dan sekarang saya sekolah teologi, barulah saya keluar dari Katolik. Sekolah teologi berapa tahun? Untuk Protestan tidak apa. 4 Saya tahun. bukan apologet, 1 tapi tahunnya itu apologit. Apologut. Itulah bedanya iman Katolik dan menghadapi orang-orang. Makanya Pak, Kristen dan apologet Katolik. yang menjelaskan itu harus punya otoritas, Pak. Saya salah. Oke, kalau kita mau menjelaskan tentang Alkitab, Bapak saja awam. Bagaimana kita mau bicara dengan lebih baik gitu? Belajar teologi hanya 1 tahun, kau mau banding lagi dengan Romo Patris. Emang cari orang yang Saya bilang saya Begini, bukan 2 begini. tahun. Pak Gonzalo, Bapak itu sudah melakukan sesat pikir. Orang sekolah bertahun-tahun belum tentu dia pintar loh. Ada orang yang sekolahnya kedokteran, tapi 10 tahun, apakah dia pintar? Belum tentu, Pak. Jadi itu sesat pikir. Jadi kalau kamu dalam gereja itu tidak ada. Sabar dulu, saya ngomong. Oke, siap. Jadi Bapak ini membuka mulut tapi penuh dengan sesat pikir. Mengatakan bahwa Romo Patris sekolah bertahun-tahun tidak membuktikan bahwa dia itu pintar. Bisa jadi dia bodoh, makanya sekolahnya bertahun-tahun, dia tidak tamat-tamat. Makanya itu yang disebut dengan sesat pikir. Jadi kamu tidak bisa mengkategorikan, orang yang sekolahnya 4 tahun, itu tidak sebanding dengan orang yang sekolahnya bertahun-tahun. Itu bisa membuktikan bahwa dia sekolah bertahun-tahun, itu tidak pintar, bodoh masalahnya. Makanya dia tidak tamat-tamat. Jadi jangan mengungkapkan sesat pikir gitu. Belajar dulu logika baru ngomong. Oke. Tadi Yesi bilang kan dia dari Katolik, kemudian dia pindah Protestan, kemudian dia belajar 1 tahun. Makanya karena Anda mengatakan, Dia Bapak belajar 1 mengatakan tahun bahwa saja, kemudian Yesi menjadi jelaskan jangan pakai dasar iman Katolik, pakai kemudian dasar iman dia Protestan. menjadi- Kecuali kalau kamu Katolik. Saya dari Katolik, Pak. Bisa dong.
Bisa dong, saya nggak keluar-keluar ini loh sekarang. Saya nggak keluar-keluar. Kenapa nama saya ada Maria Yesi Maria Noviananut? Karena Tidak memang di dalam nama aja, di dalam nama harus ada Santa atau Santo Pelindung. Coba bilang di typing kalau salah. Ya, Kita hal itu sebagai- saja itu sudah memberhalakan nama, tetapi saya tidak akan pernah ganti nama itu. Karena saya tidak mengimani itu intinya bagaimana? memberhalakan. Intinya engkau maunya yang bagaimana supaya Katolik ikut kau atau intinya apa? Karena kau mengatakan bahwa jangan pakai ajaran Katolik dan sebagainya gitu loh. Lo saudara untuk Dan kau berpedoman pada Kristen Protestan. Nah, saya berpedoman berpandangan sebagai iman Katolik. Jadi itu sesuatu yang berbeda, Yesi. Jadi Kemudian gini, jadi Yesi kan tadi bilang begini, dia Ya, kan itu keluar dari berbeda. Katolik, Tetapi tadi Hostana kemudian dia mengatakan kuliah sama. 1 tahun, kemudian Makanya dia tadi praktek. saya sudah mengatakan Terus dia bahwa Katolik dan menyampaikan Protestan itu perbandingan berbeda. Romo Patris, Kalau tidak dan sama, dosen apakah yang Protestan kemudian itu kuliah di begini? Jerman, memahami tentang teologi Kristen, memahami tentang teologi Muslim. Gini, Pak. Tunggu dulu Pak Gonsa, Pak Gonsa. Tunggu dulu. Dia berdebat Pertanyaan dengan saya Yesi yang barusan terakhir keluar dari sama Bu Katolik Yesi, yang hanya 1 apakah tahun. Protestan- Sabar dulu, Memahami tentang Alkitab, satu. dia mau berdebat dengan Romo. Ya tidak mungkin. Level Yesi ini level sama kami. Levelnya Mau Gonzales bertentangan, mau menyampaikan dengan Gonzales kaum awam kan? Mario orang Gonzalo kamu kaum yang awam kan? pemahamannya jauh lebih tinggi dari Yesi. Tolong Ini mute. berdebat Tolong dengan mute. Romo Partis dan Romo-Romo Katolik Tolong lain. mute. Kalau model Itu Yesi begini, orang. biar saya Dan kita bisa kaitkan sama bantah. orang-orang yang- Dengar ya, orang-orang. Patris Kita Alergo sedang- Saya saja sih ini tuh tidak ajarannya pernah 1 mau tahun. datang dan naik Belajar ke 6 rumah saya. bulan. Meskipun Saya dia mau datang. bertanya Dia sama praktek. Ibu Habis dia Yesi, itu Ibu mau Yesi. menyampaikan atau mau Yesi, berdebat ya. dengan Romo Patris yang kuliah di Jerman, kemudian dari kecil dari seminari menengah, Kuliah di seminari tinggi, Jerman tapi seminari hanya tinggi, buang-buang ilmu, seminari menengah, hanya kemudian mengatakan memahami Protestan sesat. yang buang uang dari mana ini? Bukan Hei diskusi Gonzalo, yang benar, tapi dia Yesi, kau buang-buang belajar uang lagi. di Jerman hanya datang untuk menyatakan Protestan sesat. Itu di mana logika Pertanyaan saya berpikirnya? yang terakhir sama Bu Desi, kalau jawaban dengan tepat kita lanjut untuk diskusi Oke. sama saya. Tapi kalau kamu tidak jawab berarti Saya tidak pernah takut kalau saya mau Oke. kalau saya tidak diskusi dengan kau, saya pun tidak pernah takut gitu loh. Yesi, kau kuliah saya baru 1 tahun baru Katanya penyembahannya berbeda ya. Penyembahannya berbeda. Apakah Bu Yesi itu Protestan itu bukan Kau penyembah? tuh mau berdebat ya berdebat jangan sampai ke otoritas apa otoritas apa. Bawa, oke, Gonzalo, bawa romo kamu satu ke sini. Bawa romo kamu satu ke sini ya. Katanya Satu. Romo tuh ada live tengah malam tuh angkat join. Akan mute ya, saya akan mute, kita ngomong satu-satu biar Satu. berintelek sedikit lah. Dulu, Bangun mute dulu. Satu-satu. Tolong mute dulu, Satu-satu. Bang. Abang mute. Bang Desi, ini pertanyaan saya yang terakhir. Kalau Ibu Desi jawab, kita lanjut diskusi sama saya ya. Tapi Ibu Desi tidak jawab, berarti aku tidak dapat diskusi sama Bu Desi. Pertanyaan saya, kamu bilang penyembahannya berbeda. Apakah Bu Desi bukan menyembah Tuhan Yesus, menyembah yang lain? Silahkan jawab. Itu pertanyaan saya sih. Di dalam Alkitab mengatakan ada orang yang menyembah Tuhan Yesus tetapi Tuhan Yesus yang lain. Dengar dulu, lah lu kan nanya, saya jawab. Aduh. Dengar. Ya, Nah, Bu Maria. Oke, baik. Terima kasih, Kak Hos. Jadi, saya mau jawab begini. Berbeda di dalam hal ini, doktrin dan dogma itu jelas sekali berbeda. Terus kemudian Alkitab yang kita pakai. Kalau kalian Deuterokanonika, kalau kami Alkitab. Itu saja sudah berbeda. Bahkan doktrin keselamatan. Nah, ini kan saya kan mau jawab. Kenapa kamu Kamu ngomong? Alkitab berbeda ya? Kamu Dengar Alkitab dulu. mana? Nanti. Oke. Alkitab dulu, kami dengar. tidak ada Alkitab tambahan, tidak ada tambahan-tambahan, ya jelas. Di sini hanya ada New Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada kitab tambahan-tambahan yang seperti dikanon oleh Deuterokanonika. Ya, kalian harus mengakui bahwa kalian di kanon kedua, kalian tuh harusnya mengakui seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kami dituduh untuk mencuri Alkitab kalian, buktinya dari mana? Bicara sejarah, kata Romomu. Tetapi ketika dia bicara sejarah ngawur, analoginya nggak tepat, analogi kapak dimasukin, analogi ini dimasukin. Bicara tentang soteriologi aja, keselamatan, itu berbeda. Kalau saya ya memahami keselamatan di dalam Alkitab bahwa Efesus 2 ayat 8 dan 9
bawa Romo, pertanyaan saya untuk kita dua saja Ibu. Kalau Ibu tidak dapat menjawab itu, saya diam, saya tidak mendengar saja Ini kalian. saya lagi jawab kalau kalau Ibu, kamu open mic terus, saya kapan jawabnya ini? Romo, itu yang saya Pak sulitkan. Tanam, dengar dulu. Penyembahan Ibu Yesi itu sesama satu penyembahan itu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Dengar dulu. Orang ngomong, kita hargai orang. Satu, Pertanyaan saya begitu Ibu. Kalau Ibu jawab ya kita lanjut. Kalau Ibu tidak jawab dari ya. tadi Karena Lihat ya, lihat ini Katolik Jawab aja tuh Yesus begini ya. Kristus. sama Ini coba Katolik lihat. yang beda ya. Itu saya tadi sabar dulu Pak. Nanti saya turunin lu. Kalau masih ngoceh, saya turunin. Kalau masih Ya ngoceh. turunin aja. Kalau misalnya dia masih ngoceh ya. Oke. kamu kalau berkata kalau sama Yesus, kan? Kalau sama Yesus di situ saya mau bukakan Pak, semua. Pak, Rumah. masih mau diskusi? Pak masih mau diskusi? Kalau masih mau diskusi, Kalau mau diskusi ya kita diskusi. Kalau tidak dijawab pertanyaan Anda saya, belum saya diberi kesempatan. Anda memberikan saya pertanyaan, saya mau menjawab pertanyaan Anda. Kenapa Anda ngomong terus? Perbedaan penyembahan. Perbedaan penyembahan kami tidak mengagungkan Maria. Satu. Kedua, Yesus. seperti dengar dulu Pak. Nanti kalau mau bantah silahkan. Oke? nah, terus kemudian ya, kalau misalnya Bapak lihat ya, penyembahan kami ini kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapak juga. Tetapi kemarin yang masuk di dalam room saya menjelaskan Trinitas dengan salah dan ngawur, apakah itu saya akan katakan itu sama dengan saya? Kalau menggunakan analogi Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, Yesus mengutus dirinya sendiri, apakah itu saya bisa mengatakan sama? Dia sudah tercampur dengan doktrin oneness. Apakah itu saya harus mengatakan sama, Pak, penyembahan kita? Bapak jangan asal-asal menyebut bahwa oh kalian itu sama, kita sama penyembahannya menyembah kepada Yesus. Yesus yang mana yang Anda sembah? Paulus saja dalam penginjilannya mengatakan bahwa ada yang menyembah Yesus yang lain. Coba saya tanya kepada Bapak, arti dari kata Yesus aja atau Bapak mengimani Yesus itu sebagai apa? Itu saja berbeda jawabannya dengan saya. Saya sudah pasti tahu gitu loh. Jawab ya Ibu, saya jawab ya. Karena tadi aku ada bawa tadi itu data yang saya bawa bahwa Roh Yesus disebut Immanuel, ke darah dagingannya Yesus, dan itu yang disebut namanya Yesus, nama kemanusiaannya Ibu. Itu yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus, rohnya satu. Itu yang saya sembahkan, itu roh. Jelas ini? Jelas ya? Oke, Ya, ini ya, jelas ya. Kunci dulu kata roh itu kunci tadi katanya dia sembah roh ya, kunci kata sembah roh ya, ya. Bahwa dia itu Tuhan. kata sembah roh ya, kunci Mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Oke. Rohnya Jadi yang jelas. Tuhan. Lihat. Bagaimana saya mau menyatakan saya sama gitu? Kita sama. saya bertanya bang host izin bertanya izin bertanya sama bang Tanam ini ya. Saya izin bertanya dulu sama bang Tanam ini. Pak, Oke, Jadi saya izin ini bertanya sudah dulu sama jelas Bang Tanam ini. Saya izin bertanya dulu sama Bang Tanam saya ini. bukan Tadi Wanas. katanya, Oke, silakan. saya izin bertanya dulu ya. Tadi kata Bang Tanam itu tidak menyembah firman ya. Sebenarnya firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Kata Bapak tadi itu menyembah roh ya. Oke. Kalau dalam iman kekristenan Protestan itu roh itu adalah roh itu yang mengingatkan, yang selalu memberitahukan, bukan yang kita sembah. Yang kita sembah itu firman. Firman itu yang sudah menjadi manusia. Yang kalau di dalam Ibrani juga ada. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah, bukan roh bersama-sama dengan Allah ya, bukan roh. Di sana di dalam firman itu enggak ada bilang roh bersama-sama dengan Allah, enggak. Firman bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau Bapak menyembah roh yang mana yang Bapak sembah? Itu aja pertanyaan saya. Roh yang mana yang Bapak sembah? Oke, di dalam dirinya Yesus ada Roh Kudus, Roh Allah, ya. Sebelum kedatangan Yesus Kristus ke dunia, disitulah Roh sudah ada di mana-mana. Roh Allahnya sudah ada di bumi dan Roh Allah sudah ada di surga. Oke, saya tanya lagi Bang. Oke, roh itu sudah ada ya. Bapak bilang roh itu sudah ada.
Bukankah di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, sedangkan firman itu Tuhan Yesus Kristus? Coba Oke. Bapak tanggapi. Bukankah di dalam perencanaan Allah itu Tuhan Yesus sudah ada, yang sudah dinubuatkan? Kata firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, bukan bilang pada mulanya adalah roh. Ya, jadi Bapak pahami kata firman, firman itu Tuhan Yesus Kristus, bukan roh. Kalau Bapak mengatakan bahwa roh yang pertama kali ada, berarti Bapak salah. Tafsiran dari mana yang Bapak ambil? Kejadian dari mana yang Bapak ambil? Kitab dari mana yang Bapak ambil? Asal usul dari roh itu dari mana yang Bapak buat? Sedangkan di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Yaitu Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Yang di dalam Yesus Kristus ada roh. Lah kabur. Lah takut ya? Takut. Lihat Ayo Pak, kita debat lagi. Kok kabur Pak? Bagaimana Pak Jeki kita mengatakan bahwa penyembahan kita sama kalau dia menjawabnya seperti itu? Mengerti kan maksud saya, mengerti kan? Jangan lari. Kalau saya Ahos tanya jangan mengerti lari. ya? Formulasinya itu sudah jelas ya. Formulasinya itu sudah jelas. Itu oneness Pentakostal itu. Itu oneness Pentakostal. Jadi Yesus itu sama dengan Roh Kudus. Itu oneness itu. Masa kau Tadi sembah saya roh? mengatakan mereka sudah bercampur dengan oneness. Kasihan sekali ya. Ini sangat kasihan sekali Jesus only yang mengatakan bahwa menolak. Mereka Ya. lebih parah sih ini. Ini lebih parah mereka. Ya saran atas saya sih nama ya, Bapa dan ini Putra pesan dan saya Roh buat Kudus. teman-teman Katolik semua ya. Kalau untuk lebih memahami tentang sejarah kekristenan Martin Luther, pelajari sejarah dulu ya. Ya, saya sarankan saja ya. Saya sarankan saja belajar dulu lebih memperbanyak sejarah. Jangan kayak Pak bilang apa pastor Pak apa itu tadi yang kalian bilang itu patris yang ngomong ya telut apalah. Dia Romo percuma kalau gelar banyak tapi otak kosong ya. Percuma gelar banyak, percuma gelar doktor, profesor. Kalau otaknya setengah, nggak usah gitu loh. Mending kita sekolahnya di bawah pohon korma, di bawah pohon apa ya, kapas. Tapi otak kita berisi itu mending. satu Gitu. tahun, kursus 1 tahun, kemudian praktik begitu. Oke, saya kata tadi kan kuliah 1 tahun ya. Kalau kami sebagai ini Bang ya, saya jelaskan dulu. Oke, saya siap Malah 4 dengarkan. tahun bukan 1 tahun. Kita- Nggak ada yang saya Jesse tadi dengar bilang ya, 1 kita tahun. kuliah Sekarang itu- saya Saya tidak bilang 1 tahun, Jesse yang 4 benar tahun. ini, kau jangan tipu-tipu Satu- kau nih. Dengar ya, kau dengar kayak- ya. Tadi bilang 1 Oke, tahun, bentar, sekarang kau bentar, bilang saya sekolah 1 jelaskan dulu tahun. sama Tadi bilang saya kursus dari praktek. Katolik. Kau Kemudian minta jadi tolong, Protestan, minta tolong. kemudian sekolah Sabar teologi dulu, 1 kita- tahun. 1 tahunnya praktek. Kita unmute dulu si siapa itu? Saya Satu tahun tanggapi dulu saya kata praktek. Bang Gonzales ini ya. Saya tanggapi dulu kata Bang Gonzales tadi kan Kak Yesi bilang itu 4 tahun kuliah, 1 tahun Kuliah, praktek, 1 tahun praktek. ya kan. Nah, ini Jadi dia Bang suruh Gonzales putar ini salah balik nih, menanggapi sama dengan ya, Luther salah putar balik menanggapi juga ya. kan. Tadi dia bilang 1 tahun, sekarang dia bilang 4 tahun. Nah, Dengar Anda dulu, perlu abang yang memperbaiki salah telinga menanggapi. Anda. Abang yang nggak mendengar dari awal. Dengar dulu ya, dengar dulu Bang Gonzales. Begini, Saya Pak jelaskan Dokter, dulu. begini, Saya dengar Pak. tadi apa yang Begini, dibilang Yesi host. tadi ya. Ini kan Jesse sama ini Jack itu sudah berdebat panjang lebar kan, saya dengar. Kemudian saya ada catat di sini. Habis itu saya sampaikan apa yang kalian bicarakan, kalian membantah kembali dengan cara memute-kan saya oleh host. 1 Jadi biarkan tahun saya selesaikan pembicaraan. praktek. Baru Gonzales, kamu oke. bisa jawab. Ini saya nggak membawa narasi Kenapa tentang saya Yesi harus ya. berdebat Saya dengan jelaskan hal dalam ini ya? kehidupan Udah, saya ya. udah. Oke. Boleh Nah, dengar kau saya tadi dulu mengajarkan Gonzales? Dengar dulu, Gonzales, dengar boleh dulu. dengar saya dulu? Gonzales. Mau Jangan, diklarifikasi. sebelum saya dengarkan Anda, saya sampai Kalau Anda Dengar dulu, bukan dengar. Sebenarnya host ya, Jeki ini Gonzalo seorang ini pendeta atau bukan? ini room Enggak, Protestan. Jeki ini seorang pendeta atau bukan? Saya pendeta. Pak. Kenapa? Engkau teologi kan? Pendeta ya, teologi. Ya, sampaikan sudah. Oke. Lanjutkan. Kalau kami di dalam Protestan ya, di dalam kekristenan kami mengikuti kuliah untuk ambil S1 itu tidak mudah ya. Bukan 1 tahun yang bilang tadi 1 tahunnya. Kami sekolah teologi itu membutuhkan 5 tahun lamanya ya. Boleh 4 tahu tahun teologi kami di kampus apa, Kak? Hah? I3 Institut Boleh tahu Injil Indonesia mau teologi datang ke kampus sini? Mau Enggak, datang iya, di Institut? bisa mau juga saya mau di- datang. Bisa saya datang kalau boleh. Kalau mau datang mempelajari tentang pembentukannya, cara membentuk mahasiswa Ya, boleh. untuk menjadi Kampus lebih apa? baik. Enggak, kampus apa? Dengar Dibilang dulu. tadi. Enggak, kampus Kan apa? udah dikasih Teologi tahu. satu kampus apa? Biar kita tahu track record kampusnya kita cari kan bisa. Kampus Ya apa? cari aja di internet ada kok. Enggak, Institut kampus Injil apa? Indonesia Nama cari kampus saja. Enggak, nama kampus apa? Jangan sampai kau tipu Institut sekolah di Injil bawah. Indonesia. Institut Injil Indonesia. Institut Injil Indonesia ya. Institut Injil Indonesia di mana, daerah mana?
Jawa Timur, cari aja. Kan katanya tadi kan mau cari tahu. Tidak, Cari aku aja. mau bertanya tadi sudah Dengar Pak Diki. dulu, sabar, saya Ini jelaskan berarti dulu. Jangan nyerocos dulu, saya jelaskan dulu Dengar, ya. dengar dulu. Tidak, aku mau turun sudah ya. Aku pertanyaan saya yang Dengar terakhir. dulu, Dengar dulu. Saya masih mau menjelaskan sama Bang Gonzales dulu ini. Dengar. Bang Gonzales ini yang bilang Mohon tadi pertanyaan apalah saya yang gitu terakhir. kan. Berarti Protestan Sabar Pak dulu, Diki, sabar dulu. Pak Pendeta, berarti Pak Sabar dulu, Pendeta sabar. ini selama ini protes. Sabar dulu. Dengar Oke. dulu, Bapak baru naik. Saya Bapak jelaskan baru dulu naik, ya. dengar dulu. Kami Bahan mengambil itu kuliah. darah dan daging ya. Saya masih belum Daripada menyelesaikan itu, loh. Saya belum penyembahan menyelesaikan cuma penjelasan darah sama Bang daging ya. Gonzales. Sana bolehlah intelektual sedikit lah Sabar kalau dulu. bicara Pak. Dengar Kita dulu, dari dengar tadi dulu. dengar Baru loh. lagi. Diam dulu satu-satu. Oke. Saya jelaskan dulu sama Bang Gonzales ya. Bang Gon gini. Kami itu mengambil S1 itu tidak mudah ya. 5 tahun dalam program kami untuk mengambil S1. 5 tahunnya itu, 4 tahunnya kami menjalani bangku kuliah. Artinya kami mempelajari semua tentang kristologi, tentang semua sejarah gereja Indonesia Timur, ya kan. Kami mempelajari semua tentang sejarah berdirinya gereja Kristen Protestan, terus latar belakang sejarah gereja, kenapa Martin Luther gini, kami pelajari semua. Terus yang kami pelajari juga di dalamnya doktrin-doktrinnya, dogma-dogmanya, kami pelajari semua. Jadi kami nggak sembarang mempelajari dogma, doktrin atau apapun. Jadi kami harus memahami dulu mana yang harus kami ambil dan mana yang harus kami saring dan mana yang harus kami buang. Intisarinya yang kami ambil, bukan sembarang berkata gitu. Bukan yang penting katakan, tapi yang penting katakan. Bukan, tapi kita harus berkatakan yang inti gitu loh, intisarinya. Nah, di dalam program kuliah 4 tahun, 5 tahun, kami 4 tahun kuliah, 1 tahunnya kami dipraktekkan, kami diuji coba di jadi intinya lapangan. apa? Jadi intinya apa? Sabar dulu. Jadi intinya di dalam itu, makanya dengar dulu, jangan langsung potong, biar tahu nanti terlalu banyak kenapa potong. kami harus Intinya apa ambil 5 intinya? tahun belajar. Jangan kita asal ngomong kuliah Intinya aku Pendak bilang kamu Timur. pintar kan? Pak, saya turunin kamu loh. Pak Gonzalo, nanti saya turunin kamu loh. Nah, program kami mengambil kuliah 5 tahun itu, 4 tahunnya kami belajar tentang semua ilmu-ilmu dalam kedoktrinan, ketrinitasan, itu tentang Alkitab, kami pelajari semua. Nah, di dalam 4 tahun itu kami sudah di bangku kuliah, dan 1 tahun itu kami diutus ke lapangan, di medan pertempuran. Jadi kami nggak menerima yang baik-baik saja. Kami harus diuji coba di lapangan. Artinya ilmu yang kami sudah dapat, yang kami sudah pelajari selama 4 tahun di dalam lembaga institusi, yang 1 tahun itu kami menerapkan di lapangan, kami kerjakan. Bukti bahwa kami ingin mengabdi untuk Tuhan. Ya, di dalam pengabdian kami kepada Tuhan dan juga kepada masyarakat, kami menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, bukan apa yang diperintahkan manusia. Jadi kalau kami belajar itu benar sungguh-sungguh, bukan karena pakai logika, kami pakai hati nurani, pakai pikiran kami sama Tuhan. Tuhan memberikan kami akal untuk berpikir, bukan memakai atas otot, bukan. Jadi kita itu belajar itu harus memaksimalkan program itu. Jadi jangan bilang, oh 1 tahun 6 bulan baru belajar, sudah kayak gini-gini. Enggak, kami enggak belajar 6 bulan 1 tahun, enggak. Kami butuh waktu, 5 tahun kami belajar. 4 tahun kami di bangku kuliah, 1 tahun kami di medan pertempuran, itu kami melayani. Gitu, Ini itu yang dijelaskan dari tadi. Abang Konsa. Nah, ikan sejelaskan. Dengar dulu. Abang Konsa tunggu dulu. Oke. Abang Konsa tunggu dulu. Saya habiskan saya punya sama Pak Oke, Jeki. silakan. Oh Pak Jeki, berarti Pak Jeki penyembah itu darah dan daging ya, bukan roh ya? Jawab dulu. Ya Pak ini Pak Pendeta yang mengatakan bahwa ajaran mereka begitu. Betul nggak Pak? Oke, saya kan tadi kan Bapak bilang, Bapak menyembah roh kan? Bapak menyembah roh kan? Saya mute ya. Oke. Tadi kata Bapak menyembah roh ya. Kalau saya menyembah firman ya. Kalau saya menyembah firman itu Yesus Kristus ya. Yang saya jelaskan di Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Kalau dalam iman kami, firman itu adalah Yesus Kristus ya, yang sudah jadi manusia, yang turun ke bumi menjadi manusia. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu yang kami katakan, yang kami sembah itu bukan roh ya. Ya. Kalau kami tidak menyembah roh ya, saya katakan saya tidak menyembah roh. Kalau roh itu yang mengingatkan saya, yang sudah turun di atas saya, yang selalu mengingatkan saya ketika saya berbuat kesalahan, ketika saya menyimpang, roh itu mengingatkan. Saya tidak menyembah roh, tapi saya menyembah firman. Firman itu yang hidup dalam diri saya. Anda caranya menyembah firman? Lah, Sabar dulu. kan saya jelaskan dulu. Tunggu dulu Pak. Berarti di dalam Protestan itu, pendeta semua mengajarkan di dalam doktrin atau di dalam pengajaran ya iman
untuk umat ya Protestan ya mengajarkan untuk menyembah firman ya disebut darah dan daging ya. Betul kan tidak Pak? Ini Pak Jeki yang Pak Jeki yang statement kan ya, saya tidak ada. Minta maaf semua saudara-saudara yang di bawah viewer 139, bukan saya ya. Itu pendeta yang menyatakan, bukan saya. Oke, Bapak bilang tadi. Oke, sekarang tadi kan saya sudah jelaskan nih. Boleh nggak saya bertanya balik lagi sama Bapak? Oke, boleh. Boleh. Katanya kan tadi kan kata Bapak bilang bahwa roh yang disembah. Pertanyaan saya, roh yang mana yang mau disembah? Berarti Bapak tidak mempercaya di dalam Allah itu adalah firman ya. Berarti Bapak tidak percaya bahwa Allah adalah firman ya. Yang disebut Yesus Kristus ya. Berarti Bapak hanya percaya roh ya. Berarti Allah tidak Bapak percaya, Yesus Bapak tidak percaya, yang di dalamnya adalah firman ya. Berarti Bapak hanya percaya roh ya. Tolong jelaskan roh yang mana yang Bapak percaya. Allah lagi, jangan bawa Allah, jangan bawa Yesus. Saya tanya roh yang mana yang saya roh Allah, dengarkan tidak percaya. Jangan roh Allah, kan Bapak bilang tadi roh yang Bapak sembah. Jangan Bapak tanyakan tadi roh Allah itu Roh Kudus. Saya kan sudah jawab, Roh Kudus. Kenapa lagi kalian paksakan saya untuk apa lagi? Berarti bukan Allah ya, bukan roh Allah ya, bukan roh Allah ya, yang di dalamnya adalah firman ya. Roh Kudus itu disebut roh Allah. Lah, tadi katanya roh. Apakah Sini bertanya roh kok balik-balik ke Allah? Pertahankan argumenmu Pak Hostanam, pertahankan argumenmu. Roh itu roh yang mana? Kan ada beberapa roh nih. Ada roh kudis, roh penipu, ya kan, roh dusta, ya kan? Roh Kudus. Gini Pak, yang tadi saya tanyakan sama Pak Gonzalo atau Pak Hostanam, itu saya menanyakan tentang siapa itu Yesus. Silakan. Yesus itu tidak Anda jelaskan dengan baik dan benar. Bagaimana Anda mau mengatakan kita sama? Putar, Ibu, saya Karena begini loh teman-teman yang saya bertanya tentang Yesus kepada mereka karena mereka menyatakan saya atau Protestan dengan Katolik itu sama penyembahannya. Itu sudah jelas salah. Berbeda. Sekarang tunggu dulu Pak Gonsa. Sekarang Ibu tadi tidak jawab ya. Sekarang Ibu saya tadi menjawab sangat berbeda. Tadi menyembah roh itu teologi 1 tahun sejak praktek 1 tahun berkomod debat dan Robo Patris. Oke, saya tanya lagi Bang. Bagaimana dengan firman Allah yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 Bang? Bagaimana kau mau debat dengan kita? Gimana kau mengerti ya sih perdebatan hal kecil menurut Yohanes 1 ayat 1 itu tentang Matius 1 ayat 18 sampai dengan lu kaum lu nggak tahu kan? 18, 19, 20 itu jelas begini. Sebelum dia ada itu tidak kaleng-kaleng dalam sejarah perkembangan dunia ya Yesus mendengar ya. Katolik itu mempunyai gerakan yang jelas bahkan dari atas itu para keluarga itu jelas tidak sembarang otoritas gereja Katolik itu. Apa yang dikatakan Paulus turun sampai ke bawah pribadi masing-masing. Kalian ini kayak pantat ayam aja, tidak bisa didengar. Kayak teman-teman sinode 1, sinode 3, sinode selanjutnya akan saling berdebat. Itu Protestan. Tritunggalnya ngaur ya. Aku heran sama Protestan ya. Katanya Tritunggal kok ngaur banget mereka itu. Hostanam pisang mio dulu. Sekarang coba jelaskan lagi supaya teman-teman yang baru datang ini dengar ya. Yesus itu siapa menurut kamu Hostanam dan Gonzalo? Ayo. Oke, saya perdebatkan hal yang begini ini kita akan tahu penyembahan kita berbeda. Diperdebatkan kita suruh mereka belajar lagi lah ya. Suruh mereka belajar Alkitab dari A kejadian sampai Wahyu dulu. Pemahaman tentang darah dan daging. Membahas tentang Yesus Teman-teman, saya memang dari tapi saya tidak kampungan seperti kalian. Hasil dari kuliah adalah roh. Satu teologi hanya 1 tahun kursus 6 bulan. Katakanlah kalau tentang roh yang mereka sembah ini roh yang mana? Bahkan juga yang harus dosa juga
bukan Tuhan Yesus ya, bukan yang menghapus dosa dalam orang Katolik itu, yang menghapus dosa itu bukan Tuhan Yesus atau Allah ya, tapi romonya yang menghapus dosa ya. Kasihan juga ya. Yesus sekarang kita perdebatkan sekarang itu Ternyata manusia bisa menghapus dosa ya, ternyata Romo bisa menghapus dosa ya. Aduh, tentang kelemahan kitab itu sendiri bukan kaum Bapak, Anda mengatakan saja seperti itu ya, panjang lebar. Ya apa-apa Pak, nanti Bapak tinggal pengakuan saja di Romo. teologi satu tahun sudah praktek 1 tahun berkaum firman itu naik dan berdebat di bagaimana ya sih? daging dan darah ya. Pak Hosbik itu Naikin Pak penakal nggak, Pak Hos? mereka iya ini ajarannya Pak Pendeta loh, bukan saya, itu tidak Oke, memang sekarang Bang Hos nih, Bang Hos Tanam. Sekarang saya tanya, data yang mengatakan bahwa roh itu dapat disembah di ayat mana, Bang? Di kitab mana, Bang? Bahwa roh itu disembah, Bang? Halo. Kitab Yang mana, Bang? Katolik, kalau ya ada yang Katolik 2 ini, jangan juga mulut seperti pantat ayam itu. Coba dengar dulu baik-baik. Ini kalau kita tidak begini, Ini kalau- ini dari tadi ongkatan kaki ini baru masuk dari Yesus sebelumnya termasuk dengan pendeta tadi itu dia menjelek-jelekan Katolik. Jadi Nggak kita usah, mengcounter dia. biar aja mereka jelek-jelekan. Dengar dulu mulut, jangan kayak pantat ayam. Tidak bisa begitu. Ini harus Nggak dibahas. bisa begitu gimana? Akhirnya omongan kamu itu nggak punya makna semua. Itu. Akhirnya omongan kamu itu nggak punya makna karena nggak didengar orang. Kayak apa sih? Sampai sekarang catatan kaki omong juga mereka tidak akan dengar karena mereka tuh cucunya Luther. Jadi setiap berbeda-beda pendapatan sampai sekarang. Gereja Katolik, gereja tempat saja itu karena pandangan Yesus, pandangan Zeki, pandangan Khotbah itu berbeda-beda. Tapi menyembah di dalam pimpinan Roh Kudus untuk memuliakan Allah Bapa. Jadi buat teman-teman tolong, ya kan gitu, tolong perkataannya. Ini yang menonton ini bukan saja orang Kristen, tetapi di luar daripada orang Kristen juga, supaya mereka terberkati atas perkataan kita. Ya, kalau begini kita yang malu, orang Kristen, orang Katolik dengan orang Protestan juga malu. Bukan memberkati yang ada, jadi batu sandungan. Kita memang ya punya gelar tinggi-tinggi lah, kan gitu. STT apa segala macam kan gitu. Tapi ya bagaimana perkataan kita memberkati. Seperti saya katakan tadi kan, tadi pagi kepada host. silahkan kalau ada yang mau berkata lagi, mereka mendoktrini. Kalau sudah dipaksa semua ya, saya akan dengarkan semua. Iya. Kalau saya tadi kan begini, sebentar Pak Pendeta Jeki, sebentar, tolong. Kan gini, istilahnya kita berkomunikasi dengan baik satu-satu. Istilahnya apa yang disampaikan host Tanah, kita terima dulu dengan baik, kan gitu. Kita kasih argumen, kita selesai dia berbicara, jangan mungkin sudah potong. Pak Pendeta Jeki juga belum selesai berbicara sudah sepotong kan gitu. Sudah tidak membangun lagi. Kita tidak mendapatkan intisari hikmat yang diberikan Tuhan, ya kan gitu. Bagaimana kita dibangun secara rohani? Kita aja sesama kita aja ribut kita. Bagaimana jadi berkat sesama kita aja ribut? Tuhan Yesus datang ke dunia ini loh. Dia tidak bawa agama, dia tidak bawa apa, dia hanya bawa kasih. Lalu dia katakan ketika dia naik ke surga, aku tinggalkan roh pasmu supaya engkau kuat dalam imanku. Tapi kita begini, kita katakan aku hidup di dalam Tuhan, aku dipimpin oleh roh. Aku dipimpin oleh Roh Kudus. Mana yang dipimpin? Kita saling menghujat, kita saling menjatuhkan. Mana dasar-dasar kita sebagai orang Kristen? Kita harus mengerti Kristen itu apa. Kristen itu memberkati, memiliki kasih yang tak terbatas. Yesus sudah ajarkan itu dalam kehidupan orang-orang Kristen, baik itu orang Katolik. Kita berteologi ya boleh. Berteologi ya boleh. Tuhan tidak larang itu karena Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kepintaran bagi kita. Kita punya jabatan tinggi juga boleh, punya titel yang panjang-panjang juga boleh. Tuhan tidak batasi, tapi izinkan ketika orang lain kasih pendapat yang dia imani, yang dia mengerti, tolong kita terima. Lalu kita katakan dengan pendapat kita.
Kalau sama-sama tidak terima, ya udah imani dengan yang apa yang sudah ada pada miliknya. Jangan kita berargumen begini. Kita malu sebagai orang Kristen. Saya sendiri orang Kristen. Saya malu dengar kita orang-orang Kristen yang berdebat yang tidak memberkati. Tadi kami dengan host yang ada, dengan host Tanah juga yang ada, dengan rekan-rekan tadi juga enak, tertib. Begini jadinya kan. Jadi ada orang-orang di luar daripada kekristenan membuli. Kan gitu, membuli seakan-akan kita orang Kristen tidak lagi benar di hadapan Tuhan. Boleh kita rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan terkhususkan, kita boleh berpendapat, tapi kita terima pendapat orang lain. Begitu. Terima kasih host. Saya kembalikan kepada host. Oke, selamat datang Pak Billy. Ya saya mau nasihati juga ini teman-teman ini. Ya, silahkan ada yang bertambah dalam 3-4 saat Pak sama Pak Catan, Kaki sama Yesi ya, saya mute mendengarkan semua bicara baru saya boleh bicara. Silahkan. Ya, dengar omongan saya ya, untuk sekalian yang pengikut Yesus itu. Saya orang Katolik. Gitu. Orang Katolik, orang Protestan, dan kalau lagi berdiskusi itu saling dengar gitu. Jangan mulut seperti pantat ayam semua. Gitu. Pas. Siapa yang mau dengarkan kalian kalau kayak gini? Mau sok hebat-hebatan kah kalian? Itu. Jadi kalau kalian sudah tadi ngomong kami belajar sekian loh, di dalam begini-begini saja kamu nggak menampakkan itu semua. Istilahnya begini. Dengar dulu Pak, biar saya dulu Pak ya. Iya, silakan. Ya, itu. Kalau misalnya cara berkomunikasi kalian seperti ini nih, mana yang ngomong, mana yang dengar, mana yang mau nanggapi, itu kan namanya kebodohan dalam diskusi itu yang kayak gitu tuh. Akhirnya debat kusir kan, gitu. Janganlah tampilkan seperti itu, ya. Misalnya orang Katolik misalnya ngomong begini, ya jawab aja. Orang Protestan ngomong begini, gitu aja kok, repot. Nggak usah kalah menang dalam agama itu, nggak usah punya pikiran kalah menang kami yang paling benar apa segala macam, nggak usah. Itu bahwa ada sejarah, ya ada sejarah. Apapun di dunia ini punya sejarah kok. Gitu. Di dalam keluarga aja kita ada sejarah. Itu. Anda nikah dengan siapa, pasti ada sejarahnya. Gitu. Yang dinikahi itu pasti ada sejarahnya, dari keturunan siapa pasti ada sejarahnya. Itu kan nggak boleh dilupakan semua yang kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi belajarlah berdiskusi dengan baik gitu kan. Itu supaya orang juga, kalian sudah buka-buka komal seperti itu, supaya orang itu mendengarnya juga dengan baik gitu. Selamat siang. Ya, jadi begini bro, harus dewasa gitu ya. Jangan ngedepankan Bang Billy emosional nggak ya. usah ngomong lah Bang Billy, nggak usah. Ntar dulu diam Supaya dulu kan. itu aja saya ingatkan kepada kalian teman-teman ya, gitu. Oke, bukan saya nggak ngomong. Tunjukkan bahwa Komal Katolik itu bagus. Oke, itu praktekan. Karena kalian membuka Komal hanya menghujat kami. Paham? Tunjukkan bahwa Komal Katolik itu bagus. Coba kamu tunjuk. Mau dulu mereka selesaikan, kamu nanti sama saya orangnya santai dari tadi kamu tanya mereka, saya selalu menghormati mereka. Kalau kamu mau bawa statement yang dengar dulu host tanam. Pater Patris itu nggak ada menghujat, dia menceritakan tentang sejarah bagaimana Katolik terus Protestanisme itu nggak ada menghujat. Cuman menjelaskan. Saya bawa ayat ya. Pada mulanya adalah firman. Di situ tunjukkan ayatnya di mana. Coba Bapak buka di Yohanes 1 ayat 1.
Kan katakan seakan tadi kan bahwa firman firman itu adalah Allah ya, Iya, yang berarti sudah menjadi Allah manusia itu ya, yang berarti di dalam Allah itu di dalam Yesus Kristus oh ada roh iya ya. berarti Allah itu manusia ya. Dengar dulu, Iya jangan Allah potong itu dulu kamu sendiri penjelasannya. kamu sendiri kalau saya Allah itu roh, kalau kamu sendiri Allah itu manusia ya. Tanam. Kan saya bilang firman. Tunggu dulu Saya bilang firman. dia Host sendiri yang tanam. Saya bilang dia firman. sendiri yang Firman itu kubahkan. apakah? Aku nggak Host boleh tanam, kubah. coba mulutmu tuh di mute dulu, belajarlah kau mendengarkan. Bos tanam. Saya bilang tadi begini, kan saya bawa data nih. Saya bawa data. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di dalam klaim kekristenan, di dalam klaim kita sebagai orang berteologi ya, firman itu adalah Yesus Kristus yang sudah turun ke dalam dunia menjadi rupa dengan kita, segambar dan seturut dengan kita. Jadi di dalam kekristenan, di dalam kealahan itu, di dalam ketrinitasan itu ada Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam Allah Anak ada namanya Roh. Di dalam Roh ada Allah Bapa. Di dalam Allah Bapa adalah Yesus Kristus yang menjadi satu, yang tidak dapat dipisahkan. Berarti kalau Bapak tanam tadi, berarti memisahkan Allah sendiri, Yesus sendiri, Roh sendiri. Berarti Bapak hanya menyembah Roh. Berarti Bapak tidak menyembah keduanya, satunya. Dari ketiganya ini menjadi satu, Bapak tidak menyembah yang ketiganya ini. Berarti yang Bapak sembah hanyalah Roh. Nah, maka saya katakan firman itu sudah menjadi manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu sudah menjadi manusia, yang kita sebut dengan Yesus Kristus, yang mengambil gelar manusia, yaitu Yesus Kristus, yang kita sampai saat ini yang kita percaya, yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang dipercaya oleh Katolik, ya kan? Nah, sedangkan di dalam kita mempelajari yang namanya firman. Di dalam kitab itu, di dalam Kejadian 1 sampai Wahyu, nggak ada dibilang pada mulanya adalah roh. Roh itu bersama-sama dengan Allah, nggak ada. Hanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Jadi dalam firman itu ada roh. Bukan roh yang kita sembah, tapi roh itu yang mengingatkan kita, yang menyadarkan kita akan keberdosaan kita, kesalahan kita. Roh itu yang memimpin kita ke jalan yang benar, supaya kita Jadi sadari poinnya perbuatan apa? kita. Jadi Tapi poinnya firman itu apa, yang Mas kita Diki? sembah, yaitu Yesus Kristus, itu Allah. Iya, Tapi yang salahnya di mana sekarang Pak Host Tanam? Dipersingkat Pak Pendeta Jeki. Oke, yang saya persingkat gini Bang. Jadi saya bukan saranin ya. Kalau menurut saya ya, pribadi saya nggak mau menyerang Katolik saya jelaskan, nggak mau menyerang pakai Katolik data ya. Saya jelaskan biasa pakai data. Saya datanya ambil dari Alkitab ya, yang tadi kamu ambil. Saya akan membagikan data bahwa Oke, dengar dulu penjelasan saya, dengar dulu. Ini kan tadi kan minta persingkatnya. sebelum kedatangan Yesus itu roh itu Allah. Ya, Tuhan Allah ya. Roh itu Tuhan Allah, roh Tuhan Allah ada ya. Nanti saya bagi kau data, tenang, santai bro, aman. Oke, lanjut Pak Jeki. Oke, saya persingkat ya. Jadi di dalam iman kita, iman kekristenan, saya bilang aja kita semua berimanlah sama Tuhan Yesus Kristus yang kita sebut dengan Allah Bapa ya. Ya, kita semua saat menyembah satu juga sebenarnya, cuman berbeda istilahnya doktrin yang berbeda lah. Tapi itu urusan masing-masing lah. Kalau pribadi saya bilang pribadi saya begini. Kalau saya menyembah Yesus Kristus, yang di dalamnya adalah Allah dan di dalamnya ada Roh, dari ketiganya itu adalah satu ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kalau ketika kita dinikahkan pun, kalau kita dibaptis pun, kita nggak hanya percaya kepada Roh, tapi kita percaya kepada tiga-tiganya di dalam satu ya. Saya hanya mengatakan, saya bawa data di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman itu sendiri. Jadi Yesus Kristus ya, yang sudah menjadi manusia. Bukan berarti saya menyembah daging dan daging manusia ya, enggak. Tapi saya percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah mengambil rupa dan segambar dengan kita, yang menebus kita dari dosa, yang sudah berdiri di atas kayu salib hanya demi menebus dosa saya. Jadi saya percaya bahwa di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah, dan ketika dia sudah disalibkan, dia sudah menjadi manusia seutuhnya, bukan lagi Allah, karena Allah sudah kembali kepada dia di tempat yang Maha Kudus. Jadi yang disalibkan adalah manusia ya. Tapi saya percaya bahwa firman itu adalah Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia. Itu aja, stop. Oke, Kalau Roh Kudus itu yang mengingatkan saya, yang menyadarkan saya atas perbuatan saya. Saya tidak menyembah roh ya, saya hanya menyembah Yesus Kristus, Allah yang hidup. Maka Ya. Yeti silahkan, kalau kamu mau bicara silahkan, saya akan mute mendengarkan semuanya.
Dan saya nanti sedikit lagi mau mohon pamit ya. Iya. Silakan Ibu Yesi. Pak Host Tanam, tolong tanggapannya udah. Biar kita sama-sama Pak Tanam aja yang menanggapi Pak, karena tadi saya sudah bertanya sama Bapak tentang siapa itu Yesus. Nanti mereka kupas lagi. Itu susah kalau mereka sendiri mengupaskan itu. Saya nggak mau. Katanya kita mau bertoleransi, ya biarkan saja mereka yang statement Tanam, mereka. Ya silakan. tadi Pak Gonzalo sudah dan Pak Tanam sudah menjelaskan siapa itu Yesus dan sebagainya. Nanti saya langsung lanjutkan aja ke host Tanam ya, menanggapi Pak Jeki. Silakan Pak Host. Oke, aku menanggapi ya. Bisa nggak saya menanggapi tentang Katolik dulu? Bisa Pak Billy, bentar Pak Abang Billy. Billy, kita nanti buka, kalau nanti kamu mau sama saya buka statement baru, nanti slow saja Bang. Santai. Kita akan saya buka ya, bahwa Ya. Katolik merubah hukum dan isi Alkitab. Pokoknya saya santai. Nggak usah ngomong Bang Billy, ini kita urusin Santai, Bang santai. Billy. Kita santai. Dari mana orang tahun 2024 sejak Kita santai, Bang. Ini bidat nggak usah ikut-ikutan ya Bang Billy. Makanya Sorry, suruh Billy sorry. diam. Siapa bidat? Saya juga diam. Saya dari gereja Advent. Kau bilang saya bidat. Yang mana bidat? Mau Pak Billy Masing-masing berpendapat mau satu kali pikir Pak Billy kah atau Pak Siapa yang bidat di sini? Advent bidat. Ini muncul pertama ditulis oleh gereja Bapak gereja Billy kan Katolik. Wanes. Dari 2018. Wanes itu paham, bukan denom. Dan kawan-kawan. Wanes itu paham, makanya kalian paham apa itu Trinitas, apa itu Makanya Wanes. sampaikan begini, biarkan Yesus. Jangan bilang bidat, itu Yang ajaran orang setan debat bidat dulu, itu. Baru kita dua pilih. Gereja Advent tidak pernah menyatakan pembidatan, paham? Ini komal orang Advent, paham? Teman-teman. Sama juga bidat-bidat dari Protestan juga. Loh, dari mana Protestan itu bidat semua? Mereka, kamu tanya saya mana pernah ada menghina mereka. Iya, sebentar Tanya saja sama host sama yang pertama. Mereka buka sendiri, buka statement mereka sendiri yang kupas. Aku cuma mendengar saja. Gimana kalau mau berdiskusi? Ini pertama Ya, kan saya kalau Yesi, sama Yesi dan sama dan Wanes saya Sultanan ini ya. kan Saya kalau sama yang Wanes memulai saya nggak bisa. pembicaraan, sedangkan Billy itu memulai pembicaraan baru. Iya, sebentar, Kalau gitu sebentar, Billy sebentar, diam, semua guys. diam, biarkan mereka bertiga duluan, baru baru topik baru Billy sama saya begitu. Saya nggak bilang Advent itu bidat ya, tetapi Wanes yang Loh. mengkalungkan kekristenan ya. Sebentar. Sangat memalukan. Oke, kamu paham nggak? Wanes itu apa? Jangan sembarang bicara. Saya memilih antara Katolik dan Wanes. Saya lebih baik pilih Katolik dibanding Wanes. Kalau memang Katolik merubah hukum dan waktu, merubah Tuhan, Sebentar. kita akan buktikan Maksudnya Katolik kalau- merubah Tuhan. Kalau Katolik masih bisa diarahkan, Wanes ini sudah Kapan kebal. Katolik merubah Tuhan? Aduh. Ya, Billy, kau iman kau Boleh berdasarkan saya apa? dulu ya? Berdasarkan Alkitab atau Boleh. berdasarkan apa? Boleh saya dulu ya? Boleh Iya, saya dulu boleh. ya? Boleh. Yang lain catat. mute. Yang Iya. lain mute. Yang lain mute. Billy, apa otoritasmu mau bilang begitu Katolik itu merubah Tuhan apa segala? Otoritasmu apa? Oke, sesuai Alkitab memang sudah dirubah. Tuhan kan Enggak, kalian kau sudah merubah. otoritasnya apa dulu? Saya mau Oke. tanya. Ya, loh, Tolong jelaskan Otoritasmu apa? Iya. saya Kok jelasin. nggak ada otoritas Bang Billy? Turun saja. Kau otoritasnya apa? Oke, Betul, saya kau jelasin. ngomong Saya baik. jelasin bahwa Wanes sih kalau Wanes ikut campur saya nggak bisa ya. Wanes ikut campur nggak bisa. Ini udah sana beda. kalau belum kenyang cari sayur sana, makan sayur, makan buah Wanes itu supaya apa otakmu sih? cerdas. Tritunggal itu apa sih? Sudah Oh, kita itu kita gara-gara- diskusi bagus. Buat Billy, bahwa itu karena kamu itu nggak makan buah, nggak Jangan makan ikut-ikutan daging. deh lu Wanes. Gitu. Nggak usah ikut-ikutan. Wanes oh, turun. ini Wanes turun. 14 juga nggak makan babi. Oke. Bagaimana? Ini kamu mengakui itu Kau enggak? makan, kau nggak pergi bisa, cari nggak makanan makan bergizi ya. Pak Billy saya nggak makan babi. Pak Billy kenapa? Kamu apa? Bang Billy, Saya Bang Kristen Billy. Protestan, tapi saya tidak makan babi. Yesi. Berarti kamu bodoh menurut ukuran mereka. Nah, Ya, itulah lu jangan menurutmu sangkut itu. pautkan dengan makanan dan Nah, sebagainya. makanya mereka yang Yes. menyangkut paut. Yes, Bang Maria. Billy, Anda itu mengajarkan Wanes yang mengkalungkan kekristenan. Nggak usah Sabar. Tadi dinasihati Sabar. sama setan dan Advent itu bukan satu-satu saling mendengarkan. Sekarang kau ribut itu lagi. aliran sesat. Wah, Advent aliran sesat. Keluar dari komal sini kalian bilang. Boleh saya ngomong? Ya udah, Boleh Billy saya kau ngomong? keluar. Loh, ini boleh kok saya ngomong dulu? 14 Advent bagaimana? Kalian kau bilang sesat. Coba Boleh saya saya- Kau selesai bilang dulu. sesat. Billy, kamu keluar Billy. Boleh saya ngomong? Boleh saya Advent kau ngomong? bilang sesat. Boleh saya ngomong? Keluar aja kalian dari komal Boleh ini. saya ngomong, Para boleh saya kalian. ngomong.
ngomong nggak kontrol. Satu nuduh Wanes nggak paham, satu bilang Advent sesat. Kalian berbicara kalian sesuatu yang tidak kalian paham. Begini Billy, engkau keluar Wanes itu apa? Boleh saya berbicara? Billy, umat Kristen yang mengakui Tritunggal. Kalau Advent itu tidak mengakui Tritunggal, jadi kau keluar. Kau bukan di sini. Advent kau keluar. Josim, boleh ini saya berbicara? Billy, Komal ini Komal Advent. Nggak apa-apa. Saya sudah diam. Keluar kau. Biarkan aja dia di sini biar dikuliti. Biarkan aja di Billy ini di sini biar dikuliti. Billy, Kita rubah bahwa Tuhannya Kristen dengan Tuhan Katolik beda. Billy, Bang Billy, boleh saya ngomong? Silakan Pak Billy. Pak Billy, kalau kamu mau adu itu mau argumen sama saya silakan. Silakan Pak Billy, kita statement dulu. Kita jalan-jalan di santai. Ustana, Ya, silakan. boleh saya berbicara? Ya, begini rekan-rekan, kawan-kawan seiman. Satu-satu dulu, selesai Katolik, masuk ke Bang Billy. Satu-satu Ini dulu. Pak Sahat, Billy ini bukan seiman, Billy ini sesat dan dia tidak Terserah. mengaku Tritunggal. Jadi lebih baik Terserah. Jangan kita katakan. Dengar dulu, dengar Bang sesat. Sitin down dulu. Kita bongkar apakah Tritunggal itu Sebentar. benar atau salah. Kita bongkar. Bang Billy sebentar. Saya katakan, saya nggak bilang Bang Billy sesat apa segala macam, itu urusan abang dengan Tuhan. Enggak. Iya, mereka melebelisasi saya Wanes. Saya kasih tahu kalian ya. Wanes itu sebentar. ada sistem on off. 3 pribadi sebentar. juga Wanes itu. Makanya Sebentar, kalau kalian tidak tahu tentang Wanes, nggak usah labelisasi orang Wanes. Sebentar. Kalian itu tukang fitnah, Coba kau jelaskan pembohong, tentang anak-anak dirimu setan lah. kalau tukang berdusta. Sebentar. Apa itu Wanes? Bang Billy, sebentar. Coba kau jelaskan tentang dirimu dulu Billy. Coba. Oke. Saya sesuai dengan sema Israel hanya mengenal Yotevave Ehad. Bukan Elohim Ehad, tetapi setan memutarbalikkan bahwa Allah Bahasa itu 3 pribadi. Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Loh, Ayo. dengarlah wahai dengarlah bangsa Israel. Allah kita Yotevave Ehad. Terus? Dan Yesus adalah Yotevave itu. Di dalam Keluaran 20 ayat 2 dan 3 ada tertulis, akulah Yotevave, jangan ada padamu Elohim yang lain. Artinya, akulah Yesus Kristus, jangan ada padamu Elohim yang lain. Tetapi Tritunggal menciptakan Tuhan yang lain. Nah, Paham? Terus? Benar. Kesimpulanmu apa? Kalian bertuhan 3. Kok kalian? Kok kesimpulan untuk dirimu apa? Salah itu Bang Billy. Lu turun aja Logikamu deh, Bang. gimana sih? Bang Billy. Minta saya di tengah. Saya buka data dulu. Iya, Bang Billy. Saya nggak mau. Kita Kau nggak ada ngomong yang tentang ngebesarin kau kamu. ngomong Nggak ada. tentang dirimu sendiri, tetapi kau menyimpulkan orang lain itu gimana itu? Bang Ya, Billy. saya buka data ya. Kalian ini penyesat. Oke. Iya, sebentar Bang Kamu Billy. yang penyesat. Nggak ya usah ampun. saling sesat. Kita buka nggak data, usah. buka Kau ngomong data. aja tentang Bang Billy. dirimu. Jesus movement dan Bang Billy. sebagainya hybrid. Halo, Yesi. Dia sama Kita buka data. Apakah Tritunggal itu minta maaf. Perkenalkan Oke. diri dulu Bang Billy. Dari Protestan mana? Protestan Gereja. mana? ya PGI, gereja tidak menyelamatkan. Kalau kalian menyatakan supaya diam dulu, diam. mendengarkan saya ya begitu. Boleh saya berbicara? Kamu mau jelaskan kamu dari Iya, sebentar teman-teman. Sebentar ya. Izinkan saya bicara bentar aja. ya kalau Saya mendengar penengah. paham sama saya. Saya berusaha untuk penengah bagi kita lagi, ya kan gitu. Saya berusaha penengah. Bang Ini Billy. Jesse ini ngomong teriak-teriak Wanes kalian nggak tahu apa Iya, itu Wanes. sebentar Bang Billy. Sebentar. Saya tahu Ya, Wanes itu saya siapa. tekankan lagi. Makanya Coba saya kau jelaskan ngomong. apa itu Wanes. Maria. Apa itu Wanes? Kau Iya, Kristen Bang tapi tukang fitnah. Ini Bang Kristen yang benar, Saya tukang jelaskan fitnah. ya. Saya jelaskan. Apa itu Wanes? Boleh saya bicara? Jelasin detail ya. Oke. Teman-teman, boleh saya bicara bentar? Sebentar Pak aja Sahat boleh nggak? Ini saya ditanya Pak Sahat. Iya, sebentar. Biar kita netral dulu, biar kita tenang dulu. Sebentar ya. Buat teman-teman, jangan dipaksa apa yang kita sudah diajarkan, berteologia, apa segala macam. Pokoknya dengan pengajaran, tolong saling terima, jangan saling menjatuhkan. Ini kami dengan Bapak catatan kaki ini, kami penengah ini berusaha. Tolong dari Bapak catatan dari Katolik, dari saya dari Protestan, tolong menengahkan gitu. Apalagi saya dengan Bang Billy ini
Saya nggak bilang dia penyesat apa segala macam, itu urusan dia dengan Tuhan kan gitu. Cuman janganlah bang, istilahnya kalian penyesat jangan. Argumen saja begini selesai. Istilahnya supaya kata-kata itu tidak menyinggung bagi kami kan gitu. Bagi kami lah kami bilang kan gitu. Supaya kita tetap tenang. Nah, begini, kalau istilahnya mau berbicara, kita sama-sama mute, ganti-gantian. Saya nggak mute pun, saya nggak berbicara dari tadi. Kan gini enak, kan gitu. Sama-sama mute, satu orang berbicara selesai, baru silakan siapa yang mau mengasih pendapatan, siapa yang mau berbicara, gantian. Jangan kita belum waktunya selesai, kita putus. Belum selesai, kita putus, tak selesai. Jadi, Bang Billy, Bang Os bentar ya. Bang Billy sebentar ya. Bang Malam saya dihujat sama Komal Katolik, makanya saya bosan dengan mereka tadi malam. Iya, sabar ya Bang. Soal ini kita gantian, kita selesaikan dulu dari Pak J kita tadi ke host tanah. Belum selesai, belum ada kesimpulan, belum ada kedamaian. Nanti kalau dari situ baru Bang Billy masuk, izin. Kenalkan diri dari mana, gereja mana, kan gitu kan. Nah, terima kasih ya Bang ya. Sudah saling mengerti di tempat ini ya. Silakan Bang Host lah. Iya Bang Host. Saya umat dari Katolik. Saya umatnya dari Katolik. Kalau Bang Billy dari Protestan mana, silahkan dijelaskan supaya kita mau diskusi ya. Silahkan Bang Billy mau diskusi sama saya, silahkan. Oke. Silakan nih mute, Bos. Oke, dengar baik-baik ya. Kita ngaku Kristen, ya gereja tidak menyelamatkan. Kalau kalian membawa nama gereja, Katolik akan mengklaim mereka yang lebih dulu. Selain Katolik itu adalah bidat. Jadi kita nggak bawa nama gereja. Kita bawa isi kitab. Berani nggak kalian? Isi kebenaran Alkitab, itu yang kita bawa. Bukan label. Omong aja sudah. Usah kau pakai narasi pendahulu. Saya mulai. Kita belajar isi Alkitab ya. Pengenalan Tuhan. Di dalam diam dulu Pak. Diam dulu Pak. Untuk tanam, tolong. Salah paham, kamu tunjukkan kamu dan mana supaya ada kebenarannya di situ. Apakah itu kebenaran tidak? Daripada kau Kristen kan umum, nanti salah omong kan semua Kristen yang kena. Katolik bukan Kristen. Katolik itu bukan Kristen bro. Kamu dari ngomong aja sudah. Iya, kamu dari kalau kamu jawab saya, kita lanjutkan diskusinya. Kamu dari kita belajar isi kitab. Kamu lanjut, kita dua lanjut. Kamu mau? Saya tidak mau bawa denom. Sudah, ayo sudah, ngomong sudah. Oke, kita belajar ya. Kita belajar. Kita belajar. Ngomong. Ya kita belajar Tritunggal dengan kebenaran Alkitab. Paham? Nah, di dalam Alkitab itu dikatakan begini, Akulah Yotevave, Elohimu. Jangan ada padamu Elohim yang lain. Berarti hanya tunduk kepada satu nama, yaitu Yotevave. Dalam Zakaria menyatakan namanya pun satu. Paham? Sampai di sini paham, hanya namanya satu. Nah, sekarang penjelasan saya. Kalau Tuhan Yesus bukanlah Yotevave, artinya kalian Tritunggal penyembah berhala. Betul tidak? Itu kesimpulanmu, silakan terus. Jangan. Silakan terus. Oke, saya tanya. Kau yang berhala. Oke, saya tanya, apa kalian masih tunduk pada 10 hukum atau tidak? Karena di dalam hukum pertama berbunyi, Akulah Yotevave Elohimu, jangan ada padamu Elohim yang lain. Artinya hanya ada satu, Yotevave Ehad, dan Tuhan Yesus adalah Anda Yotevave. ayat itu, Anda menyesatkan ayat. Indonesia, saya tidak mengerti bahasa Sami pakai bahasa Indonesia bro, karena orang Indonesia terjemahannya Ya, itu dia pakai bahasa Ibrani yang hanya comot-comot doang artinya. Yang di mana kesalahan saya? Di mana kesalahan saya? Bang Willy. Kalau Anda mengatakan Tritunggal itu sesat, Loh, tunggu. buktikan. Matius 28 ayat 19. Sabar. Matius 28 19 20 Anda jelaskan. Anda mau buang di mana? Sabar. Formasi Tritunggal. Satu-satu dulu. Terus kemudian Anda mengatakan kan di dalam Satu-satu dulu. Kamu harus patahkan narasi saya. Bahwa di dalam 10 hukum dikatakan Akulah Yotevave Elohimu. Jangan ada padamu Elohim yang lain. Berarti cuma Yotevave, tidak boleh ada yang lain, betul? Ya, lanjut Bang. Maksudmu tuh Yotevave itu maksudmu tuh Allah ya? Loh, Katolik tidak menerima bahwa Yotevave itu adalah nama Allah Tuhan. ya?
Itu nama Tuhan, proper name. Ya, maksudnya itu Allah ya. Proper name. Hah? Proper name. Oke. Betul. Itu yang dimaksudkan. Yotevave itu nama Allah. Itu yang dimaksudkan. Kamu ini gimana Itu ya yang mau bilang? dimaksudkan kah? Memang benar, hanya ada satu nama. Itu yang yaitu dimaksudkan Yotevave. kah? Yesus adalah Yotevave. Enggak, itu yang maksudkan kah? Kamu bisa bernarasi atau tidak? Saya ikut narasimu. Ya. Enggak, Saya dia ikut percaya narasimu. tentang keesaan. Dia percaya esa. Itu. Iya, makanya saya mau Dia saya malah mau konkretkan dia itu. Jangan Saya sampai dia tanya. nggak ngerti juga gitu Saya loh, hanya tanya. bisa baca gitu. Nama Allah yang Nggak dikenal usah oleh kau bangsa tanya, Israel kau itu jawab apa? dulu. Nggak usah kau tanya, kau jawab Saya dulu. lagi berdiri menegakkan 10 hukum. Begini bro, Kalau begini, Anda begini, menegakkan, begini. ini kita lagi bicara Bentar, lain, Billy. Mbak Yesi, Yes. begini. Kau bernarasi tentang keyakinanmu kan? Itu. Iya. Kau bernarasi tentang keyakinanmu. Setelah itu kau bilang kamu tidak, gitu kan? Oke, sekarang. Makanya saya tanya, yang dimaksudkan kamu itu Allah kah? Bro, ya. Enggak, jawab aja. Kamu tahu apa arti Allah sih? Allah itu apa? Enggak, yang kamu maksudkan itu Allah kah? Apa itu Allah? Saya tanya apa itu Nah, Allah? kalau kau tanya apa itu Allah, berarti kamu ya pantas aja kalau kau dibilang sesat. Itu. Saya tanya pengertian Allah itu menurut kamu apa? Lah nggak usah kau Karena tanya bapak-bapak saya gereja tanya itu nggak kamu, tahu kau terminologi malah Elohim. tanya saya balik. Itu. Nah, makanya kalau kamu nggak tahu, saya diam. Kau yang tidak tahu tentang Oke. terminologi, tentang Itu. Tritunggal dan sebagainya. Diam. Kata Allah Iya, itu mata. silakan Enggak, lanjutkan dulu. kamu tidak, kita tidak bisa berikan ruang ya untuk Wanes. Sorry to say. Loh, kita bicara Alkitab bukan wanis, jangan menghindar. Jangan kau, kau ini tidak mau menghindar mengaku kalian. Wanes. Aku Sekarang tanya, Wanes itu sudah. sederhana saja. Yang dimaksudkanmu Oke. itu Allah kah? Kau kan tinggal Bro, jawab. Iya. Yotevave itu nama Elohim. Itu. Paham? Nama Elohim yang disembah oleh bangsa Israel namanya Yotevave. Paham? Iya, saya mau Ya, tanya, lanjut, yang lanjut. dimaksudkan Lanjut, itu lanjut, Allah lanjut. bukan? Kau tinggal Allah itu jawab. bahasa Ibrani apa? Enggak, kau tinggal jawab. Allah bukan. Kalau kamu nggak ada pengetahuan, mundur. Kau tinggal jawab. Oke. Sekarang Ya atau bukan? Yang lihat yang di sini. Oke. Kau tinggal jawab itu ya atau bukan? Oke, saat kamu mengerti nggak penjelasan saya bahwa Yotevave kamu aja. itu adalah nama Kalau Elohim. ada muter-muter, kau tinggal jawab ya atau bukan. Iya, Karena kami di sini semua Kristen. Coba Protestan, dijelaskan dulu Katolik di yang sini Katolik ini ngertinya bodoh itu ini. Allah. Gitu. Nggak ada Allah. Kita nggak menyembah Allah karena Nah, Sema itu Israel lah. berkata Ya, Allah itu lah. Yotevave Kau tidak- Ehad. Bukan Enggak Allah yang kita nyambung dengan sembah. kami kalau begitu. Iya, karena kalian melawan Alkitab. Oh, enggak bisa. Loh, kalian melawan Alkitab yang disembah Yotevave bukan Allah. Kau tidak bisa menggunakan standar keyakinanmu untuk menilai orang lain, nggak boleh. Artinya kamu menyembah Allah, kami menyembah nama Yotevave. Itu namanya Yesus kau adalah menganggap Yotevave. diri paling benar. Itu nggak Loh, boleh. kenyataan Itu Alkitab fanatik demikian. namanya. Kalau Allah, matahari Itu pun fanatisme. Tuhanmu ada sudah muncul banyak di sini. Hai, saya kumpul. Hai, saya kumpul. Hai, saya kumpul.